go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 251, The Prince Samelesnis. Tidak ada yang melihat keengganan di mata Putri Ling Meng. Meskipun mata orang-orang berjubah hitam di belakangnya bersinar ketika mereka melihat botol-botol anggur itu. Karena Putri menawar, aku tidak akan membuat tawaran lebih lanjut. Aku akan menawar nanti. Tidak mungkin seseorang akan menawar terhadap aku di waktu berikutnya. Apakah aku benar? Sikap Hai Chen Feng elegan. Dia tersenyum untuk menunjukkan kebajikannya saat dia bergerak keluar dari jalan. Putri Ling Meng menawarkan 1.500.000 tael perak untuk batch kedua dari 50 botol anggur. Apakah tidak ada tawaran yang lebih tinggi untuk mereka? Masih belum ada tawaran yang lebih tinggi. 1.500.000 pergi sekali. 1.500.000 pergi dua kali. 1.500.000 pergi untuk ketiga kalinya. Dijual dengan tawaran Putri. Petik 2. Bang, palu itu menabrak meja. Fatih Tang sangat bersemangat. Dia menyukai suara, bang, saat panggilan terakhir dibuat. Di lantai atas, Jun Mosie tertawa begitu keras hingga matanya beralih ke celah. Si berlemak ini benar-benar membuatku tak bisa berkata-kata. Dia hanya berteriak bahwa Putri Ling Meng akan menikah. 1. Puff, Jun Wu Yi meludahkan seteguk teh dan batuk. Master ketiga keluarga Jun telah mempelajari satu hal, tidak peduli apapun, mulut Jun Mosie mampu mengubah makna apapun. Tang Yuan jelas meneriakkan, tawaran, tetapi Tuan Muda Jun telah mengubahnya menjadi, menikah, 1. Pah, bagaimana aku bisa masuk ke saluran dengan orang ini? Pangeran pertama angkat bicara segera setelah gelombang ketiga diperkenalkan untuk dilelang. Pangeran ini menyukai komoditas ini. Aku menawar 600.000 untuk anggur lezat ini. Petik 2. Di atas panggung, Tang Yuan memutar matanya saat berpikir, bah. Aku pikir kamu penuh omong kosong. Batch pertama dilelang lebih dari 5 juta, dan batch kedua dilelang untuk 1.500.000. Namun kamu tiba-tiba menawar harga yang hanya sedikit lebih tinggi dari harga dasar. Lagi pula, nada suaramu ini bukanlah salah satu kompetisi. Aku menawar 600.000 untuk anggur yang enak ini jelas merupakan peringatan, jangan main-main denganku, aku adalah pangeran pertama. Benar-benar tidak tahu malu. Pangeran pertama tersenyum ketika dia mengajukan tawaran. Dia kemudian membalikkan tubuhnya untuk menghadapi sisa tamu dan berkata, adakah yang mau menawar? Lelang ini harus dengan harga yang sangat tinggi. Jadi tenanglah tuan dan nyonya. Pangeran pertama ini tidak akan keberatan jika kamu menawar. Petik 2. Wajah semua orang berkedut saat mereka mengutuknya secara rahasia. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan keberatan? Itu juga bisa berarti, aku akan membantai orang yang menawar. Apakah kamu benar-benar keberatan atau tidak? Tang Yuan tidak punya waktu untuk berbicara ketika, tamu, suara Hai Chen Feng bergema. Dia batuk dan berdeham sebelum berkata, Yang Mulia Pangeran pertama telah mengatakan yang sebenarnya. Harga harus tinggi. Karena itu, aku menawar 1 juta tael perak, seperti yang aku lakukan sebelumnya. Petik 2. Oh. The First Price tersenyum ketika dia memandangnya, pemimpin Geng Hai memiliki pandangan yang sangat baik tentang berbagai hal. Jika itu masalahnya, pangeran ini akan menawar 1.500.000. Petik 2. Hai Chen Feng ragu-ragu sejenak. Sepertinya dia ingin menaikkan harga lagi. Namun, dia diam-diam duduk. Ini berlanjut selama 16 batch anggur berikutnya. Hai Chen Feng mengajukan penawaran untuk setiap kelompok. Dan setiap kali dia tidak dapat melakukan pembelian. 1.500.000 rupanya menjadi harga tetap untuk pelelangan. 16 batch ini dilelang ke keluarga besar kota. Mereka harus pergi dengan anggur begitu mereka menawar 1.500.000. Stok 3.000 botol anggur sudah hampir 900 sekarang. Orang-orang yang duduk di barisan belakang tidak berusaha menawar. Mereka jelas tidak berani. Namun, mereka tidak bisa menahan kegelisahan di pipi mereka. Tidak banyak yang tersisa sekarang. Wajah Jenderal Dugu Wudi sudah menjadi gelap seperti arang. Kali ini, dia benar-benar selesai. 900 botol pertama telah dilelang dengan harga astronomi 30 juta tael perak. Dan sekarang dia harus membayar lebih dari 25 juta perak karena harga dasar Jun Mosie sebesar 10.000 tael per botol telah diperbaiki. Terlebih lagi, 2.000 lebih botol anggur ini masih ada. Aku memperkirakan bahwa lelang ini akan berakhir menghasilkan 70 juta perak pada saat itu berakhir. Secara konservatif. Dan angka ini adalah hutangku padanya. Hutang ini bisa menghancurkan aku sampai mati. 2. Meskipun keluarga Dugu sangat kuat, dari mana mereka akan mendapatkan 70 juta perak itu? Dapat dikatakan bahwa menjual semua yang mereka miliki tidak akan cukup untuk melunasi hutang ini. Apakah aku harus menggunakan putriku untuk membayar hutangnya? Bagaimana ini bisa ada gunanya?
Apakah aku benar-benar harus menggunakan putriku untuk melunasi hutang ini? Ini membebani hatiku. Bukankah keluarga Dugu akan menjadi lelucon terbesar di Kekaisaran Tianxiang? Orang-orang akan mengatakan bahwa kami bahkan tidak mampu membeli anggur kami. Bahwa kami harus mengirim putri kami ke keluarga seseorang untuk melunasi hutang kami. Ya ampun. Dugu Wudi menghela nafas dalam-dalam. Kecemasannya membebaninya. Seharusnya aku tidak membuat taruhan itu. Seharusnya aku tidak pernah menambahkan baris itu secara khusus. Yang akan aku ganti sesuai dengan harga lelang anggurnya. Bukankah ini seperti mengubur diri sendiri di kuburan yang aku gali? Awalnya, aku tidak punya pilihan selain membayar 25 juta. Namun, sekarang harganya 1.500.000 per batch. Itu sekitar 30.000 per botol. Ini berarti keluargaku harus membayar setidaknya 75 juta. Dan inilah tokoh paling konservatif. Lupakan melakukan ini sendirian. Bahkan seluruh keluarga Dugu tidak akan bisa mengeluarkan begitu banyak perak. Sungguh takdir yang mengerikan. Di atas panggung, Tang Yuan mendorong tenggorokannya dengan berteriak itu serak dalam kegembiraan. Namun dia masih tidak bisa membuat cukup din. Saat ini, para pangeran, bangsawan dan pedagang, semua orang kaya dan berkuasa membuka mulut mereka untuk meneriakkan tawaran mereka. Suara setiap orang terdengar keras karena mereka takut akan kalah. Tang Yuan juga menggoda mereka. Dia masih akan mengeluarkan batch 50 botol. Tetapi ketika tiba saatnya untuk mengeluarkan mereka dari meja, dia akan melakukannya satu per satu. Semua orang takut tidak bisa membeli sebotol anggur, dan kehilangan identitas aristokrat yang diperoleh dengan susah payah. Semakin mereka gelisah, semakin agresif dan terbuka mereka berpartisipasi karena takut kalah. Dan harganya sepertinya naik karena ini. Bahkan, pelanggan, Hai Chen Feng tidak mendapat kesempatan untuk menawar. Tampaknya semua orang yang hadir telah menjadi pelanggan Jun Mosie. Selama seseorang berteriak, aku menawar 1 juta, akan ada beberapa orang lain yang akan berteriak, aku menawar 1.500.000. Tampaknya keinginan tulus dari pemimpin baru Jin Yang Gang tidak akan terpenuhi. Namun, masalah ini akan menjadi jelas nanti. Jun Mosie awalnya berniat menjual anggur dengan harga dasar 10.000 tael per botol. Namun, tampaknya harga dasar sekarang telah ditetapkan pada 30.000 saja. Selain itu, batas atas tawaran masih menembaki. Sepertinya pasokan tidak mampu memenuhi permintaan. Bahkan, harga anggur akan melonjak lebih tinggi jika para tamu tidak dibatasi sehubungan dengan jumlah pembelian yang bisa mereka lakukan. Lelang ini akhirnya mencapai kesimpulan setelah menyaksikan beberapa pergolakan gila selama penawaran. 2.700 dari 3.000 botol telah terjual. Hanya 300 botol anggur yang tersisa. Namun, masih ada sebagian kecil penonton yang belum mengajukan penawaran. Namun, yang paling penting dari semuanya adalah Hai Chen Feng. Pemimpin Gang Jin yang masih belum bisa mendapatkan keinginannya yang sudah lama dihargai. Dia sekali lagi berdeham dan berkata, aku menawar 1 juta. Tunggu sebentar. Biarkan pangeran kekaisaran berbicara. Seseorang berteriak keras. Semua orang berpaling untuk melihat sumbernya, hanya untuk melihat pangeran ketiga memanjat platform lelang. Kemudian, dia buru-buru mengambil palu dari tangan Tang Yuan dan mengerahkan dirinya sebagai, memukul, palu itu 3 kali di atas meja kecil. Semua orang bersiap untuk pertandingan final lelang anggur yang luar biasa ini. Oleh karena itu, mereka terkejut melihat pangeran ketiga tiba-tiba berjalan ke peron, dan tidak bisa membantu tetapi merasa aneh. Namun, mereka tenang. Apa yang pangeran ketiga coba lakukan? Orang itu sedang melelang anggur. Mungkinkah kamu ingin tampil sebagai tamu dan bertindak sebagai juru lelang? Wanita dan pria, dengarkan apa yang harus aku katakan. Pangeran ketiga menyilangkan tangan di belakang punggungnya saat dia memandang semua orang. Sikapnya cukup arogan untuk membuat sebagian besar orang jijik. Hari ini kami cukup beruntung untuk mencicipi anggur surgawi, itu memang berkat yang luar biasa. Aku ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pemangku kepentingan di aula aristokrat. Dalam hal ini, pangeran ini menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Pangeran ketiga mengangguk ke arah Tang Yuan. Kemudian, dia berbalik untuk berbicara, anggur ini memang luar biasa dan sangat berharga. Namun, kita tidak boleh melupakan etiket dasar. Pangeran ini malu. Pangeran ketiga mengeluarkan desahan palsu, aku baru ingat beberapa saat yang lalu. Bahwa ada seseorang di dalam kota Tianxiang kita yang lebih berkualitas daripada siapapun ketika datang untuk mencicipi anggur yang sangat baik. Namun, sayangnya orang itu tidak ada di sini. Dia bekerja keras. Dia melelahkan dirinya secara mental untuk negara ini. Dan orang-orang biasa. Petik 2. Semua yang memenuhi syarat untuk disebut bangsawan, sudah bisa masuk. Mereka jelas memahami siapa yang dimaksud pria ini. Namun, mereka masih tidak bisa mengerti apa yang coba pangeran ketiga coba. Dia kelihatannya tidak lebih dari karakter yang mengintimidasi yang mencoba menggertak yang lemah dengan menggunakan koneksi kuatnya. Orang itu tentu saja ayah pangeran ini, Kaisar, Raja Kekaisaran Tianxiang kami, yang mulia. Ayah aku, Kaisar, sibuk dengan urusan bangsa dan tidak punya waktu untuk menghadiri acara seperti itu. Katakan padaku, tidak bisakah kita menunjukkan sedikit penghormatan terhadapnya?
Apakah kita tidak mampu mengorbankan sedikit dari keinginan pribadi kita demi bangsa? Petik 2. Suara pangeran ketiga terdengar keras, tidak menunjukkan rasa hormat kepada sesepuh seseorang sama dengan melakukan kejahatan tercela. Lelang sudah memasuki tahap penutupan. Dan hanya 300 botol anggur yang luar biasa ini yang tersisa. Pangeran ini menyarankan agar kami menyerahkan botol-botol ini kepada Kaisar, dan menunjukkan kepadanya cinta dan hormat kami. Katakan padaku, bukankah itu ide yang bagus? Petik 2. Pidato tebal pangeran ketiga berakhir, disambut dengan keheningan total. Semua orang mengira pangeran ketiga bertindak karena dia ingin mendapatkan botol yang tersisa. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pangeran ketiga akan mengambil jalan ini. Jelas bahwa dia ingin menghentikan pelelangan, dan kemudian membuat balai aristokrat menawarkan botol-botol yang tersisa kepadanya, gratis. Bahkan, seolah-olah dia meminta bantuan kepada aula aristokrat. Semua orang mengutuknya dalam kerahasiaan hati mereka. Kamu ingin menunjukkan rasa hormat kepada ayahmu. Maka kamu harus mengirimkan kepadanya apa yang telah kamu beli. Bukankah kamu memenangkan tawaran untuk 50 botol sebelumnya? Kamu sepertinya tidak peduli untuk menghormati ayahmu. Dan sekarang kamu ingin mengambil barang orang lain untuk mengambil hati kamu di mata ayahmu. Dan di atas semua itu, kamu bahkan berhasil membicarakannya dengan sikap yang terlalu percaya diri. Kami tidak bisa tidak menyebut ini sebagai semacam keterampilan. Kamu memiliki bakat hebat yang dapat mengubah kebenaran, dan mencampurkan yang benar dengan yang salah. Semua orang merasa tidak puas, tetapi tidak ada yang membuat suara tunggal. Orang-orang yang tidak mampu membeli apapun jelas adalah orang-orang yang paling kecewa. Dapat diasumsikan bahwa orang-orang seperti itu sebagian besar duduk di belakang karena mereka bukan yang terkaya atau yang paling berpengaruh. Karena itu, bagaimana mereka berani menyinggung putra kaisar? Selain itu, mengajukan keberatan mungkin hanya mengarah pada tuntutan pidana karena tidak menghormati keluarga kerajaan. Karenanya, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya melihat tuanmu datang karena sekarang akan tergantung pada kepala juru lelang balai aristokrat. Tuanmu datang, bagaimana menurutmu? Pangeran ketiga bertanya dengan suara rendah dan tenang. Bab 252, Saudara Mosie memainkan preman yang tampan. Stok Tang di aula aristokratik adalah milikku, itu adalah uang pribadi Tang Yuan. Keluarga Tang tidak ada hubungannya dengan itu. Aku tidak memiliki pendapat tentang keinginan kamu untuk menyajikan anggur ini kepada Yang Mulia, Kaisar. Namun, aku tidak dapat kehilangan 100 botol yang tersisa yang aku miliki. Oleh karena itu, pangeran ketiga dapat membelinya dengan membayar harga dasar jika dia benar-benar menginginkannya. Namun, aku tidak memiliki komentar tentang bagaimana ia berencana untuk mendapatkan 200 botol yang tersisa. Tang Yuan mengulangi kalimat yang telah ia pelajari dengan hati. Suara dan penampilan pangeran ketiga keras, tetapi Fatih Tang tidak terlalu peduli padanya sejak awal. Fatih tidak balas berteriak meskipun pangeran telah jatuh ke status rendah dengan mencoba memaksa orang lain. Pada kenyataannya, Tang Yuan akan meledak jika dia tidak menerima instruksi dari suara Tuan Muda Jun. Adapun kata-kata yang diucapkan oleh Fatih tadi, Jun Mosie yang telah menggunakan teknik rahasianya untuk mengirimkan garis-garis ini ke telinga Tang Yuan. Fatih Tang mendengarkan kata-kata ini, dan mengulanginya dengan lambat. Namun, apakah pangeran ketiga benar-benar ingin membayar harga dasar untuk 100 botol ini? Harga dasar untuk 100 botol ini adalah sekitar 3 juta perak, dan pangeran ketiga tidak memiliki uang tunai semacam itu. Lemak ini adalah pesolek besar. Namun, dia memiliki keluarga Tang di belakangnya. Kakek dan ayah pangeran memiliki hubungan yang sangat baik. Karenanya, pangeran ketiga tidak akan bisa mendapatkan 100 botol itu dengan murah jika Fatih ini benar-benar tulus. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membiarkannya, meskipun harganya tidak rendah. Pangeran tidak ingin memacu masalah dengan Fatih, meskipun Fatih tidak benar-benar baik padanya. Pangeran ketiga merenungkan hal ini untuk sementara waktu dan kemudian tiba-tiba tertawa keras dan jelas. Dia kemudian berkata, bagus sekali. Pangeran ini akan mendapatkan sisa 200 botol anggur luar biasa ini yang disimpan di kereta jika kepala juru lelang Tang tidak keberatan dengan itu. Adalah penting bahwa pangeran ini memberi ayahnya hadiah besar ini. Dan aku pasti akan memberikan penghargaan kepada aula aristokrat atas kontribusi semacam itu. Petik 2. Apakah kamu menyelesaikan dialog permainanmu, Yang Mulia? Sebuah suara malas bergema dari lantai atas. Semua orang mendongak hanya untuk melihat Tuan Muda Jun mengenakan gaunnya. Wajahnya yang cantik menolak suasana hatinya yang agak marah. Dia mengambil satu langkah besar ke pagar. Kakinya hampir sepenuhnya tegak saat dia melihat ke bawah dan mencibir pada pangeran ketiga. Apa maksudmu Tuan Muda Jun? Bagaimana aku tampil dalam sebuah drama? Ekspresi pangeran ketiga tenggelam. Apa yang aku maksud? Aku pikir aku harus memberitahu pangeran ketiga bahwa kinerja kamu tidak enak didengar. Petik 2. Jun Mosie tersenyum nakal, Fatih Tang hanyalah juru lelang utama dari aula aristokrat. Bocah ini adalah bos sebenarnya dari aula aristokrat. Selain itu, Tuan Muda ini memiliki 100 botol dari ke-300 itu. Yang bisa dilihat orang ini hanyalah seseorang yang mencoba mengambil bagian aku tanpa mau membayarnya. Kamu ingin mengambil ini? Tidak apa-apa. Namun,
Aku, ayahmu menuntut harga tertinggi yang telah ditawar sampai sekarang. Aku kira ini diperlukan bahkan jika cucu itu berani menyerahkan barang-barang kakeknya. Petik 2. Jun Mosie dengan jahat dan terampil mengubah penunjukannya sendiri sekitar 5 kali dalam tuduhannya. Dia telah berpindah dari anak laki-laki ke tuan muda, ini menjadi lelaki, menjadi ayah, sebelum akhirnya menetap di kakek. Yang mengejutkan, dia tidak menyisihkan sedikit pun rasa hormat untuk putra kaisar sendiri. Anak ini gila. Roh Dugu Wudi bangkit ketika dia berseru kepada putrinya, ini baru bagiku. Tapi apakah bocah ini benar-benar berani? Mengutuk. Kata-katanya membuatku nyaman. Sudah lama sejak aku melihat sesuatu yang langka ini. Dia benar-benar layak disebut putra penatua Brother Jun. Ayahnya adalah seorang pahlawan, tetapi orang ini juga punya nyali. Petik 2. Dugu Wudi agak tersentuh hatinya. Jun Mosie menatap kosong sekarang. Sepertinya otaknya belum memproses kata-katanya sendiri. Namun, ini membutuhkan banyak keberanian. Dia berdiri untuk semangat muda keluarganya. Anak laki-laki aku tidak akan berani berbicara seperti ini, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Tapi Jun Mosie punya. Kejadian yang satu ini telah membuktikan bahwa dia jauh melebihi putra dan keponakanku, terlepas dari fakta apakah dia punya otak atau tidak. Anak laki-laki ini pasti mabuk. Tapi tetap saja, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu secara kasual? Mengesampingkan fakta bahwa dia hanyalah seorang anak laki-laki, bahkan seorang jenderal yang hebat tidak akan bisa mengatakan hal seperti ini dengan cara ini. Ayah, tidak bisakah kamu berbicara tanpa mengutuk sekalipun? Tidak bisakah kamu berbicara sedikit dengan anggun? Setidaknya tampil sedikit seperti bangsawan. Petik 2. Dugu Xiaoyi mendengus saat dia bermain-main memprotes bahasa kasar ayahnya. Dia merasa bahwa kekasarannya entah bagaimana terlalu besar untuk lingkungan ini. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan melanjutkan dengan sikap malu-malu. Ayah, aku sangat suka melihat saudara laki-laki Mosie memainkan penjahat. Dan lihat betapa tampannya dia. Bahkan sikapnya sangat anggun. Kemurahan hati yang dibicarakan dalam legenda dan pengetahuan tidak bisa melampaui kesatriaannya. Petik 2. Apa? Petik 2. Jenderal Agung Dugu Wudi benar-benar tercengang. Apakah tidak ada keadilan? Aku menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, dan dia tidak puas. Tapi, sekarang anak muda ini tanpa malu-malu memainkan preman, dia anggun dan tampan. Sifat murah hati macam apa yang dia tunjukkan untuk membuatnya terpesona. Meskipun dia belum membaca banyak buku, dia punya ide kasar apa arti di balik kata-kata ini. Apa ini? Bahkan pencinta penyair Pan Yue tidak akan menggambarkan ini dengan cara yang keterlaluan. Perbedaan cara dia memperlakukan kita terlalu besar, bukan? Dia terlalu menyukainya, bukan? Apa arti dari Tuan Muda Jun ini? Apakah kamu tidak setuju untuk memberikan botol-botol ini kepada ayah aku, Kaisar? Kaisar hanya memperhatikan dirinya sendiri dengan kesejahteraan bangsa, dan melelahkan dirinya baik secara fisik maupun mental. Apakah ayah aku tidak cukup layak di mata Tuan Muda Jun? Bahkan kamu tidak menawarkan anggur untuknya. Petik 2. Pangeran ketiga dengan dingin menatap Jun Mosie. Dia tampaknya menatap Jun Mosie dengan rendah hati. Namun, dia hanya melihat kekejaman di mata Hitman. Itu tidak masalah bagiku. Aku menjalankan bisnis di sini. Dan tempat ini tidak disebut Hall Benevolent Hall. Seseorang tidak bisa masuk ke sini dan menggertak kita. Petik 2. Sebuah cahaya tak menyenangkan kembali ke mata Hitman Jun ketika dia mendengus dengan dingin. Aku harus mempertanyakan niat pangeran ketiga. Ketika Fatih Tang mengatakan bahwa dia tidak akan menawarkan kamu sahamnya, dan bahwa kamu harus membelinya, kamu tidak melakukan apa-apa. Namun, sekarang persediaan anggur yang baik ini berada di bawah nama Tuan Muda ini, kamu pikir kamu dapat menanganinya sesuka kamu. Aku tidak tahu bahwa pangeran ketiga memandang aku sebagai seseorang yang akan menyenangkan untuk digertak. Mungkin dia melihat seluruh keluarga Jun aku sebagai seseorang yang mudah digertak. Aku percaya bahwa setiap orang di sini dapat melihat melalui kebodohan yang kamu samarkan sebagai apa yang disebut, benar dan salah, keadilan yang adil, dan kehendak rakyat. Pangeran ketiga, yang mulia. Tuan Muda ini harus mempertanyakan dalam kasus ini. Suara Tuan Muda Jun penuh dengan kebenaran ketika dia mengangkat kepalanya, keluarga Jun aku lebih suka istirahat daripada membungkuk. Kami siap menderita 100 malapetaka dan masih tetap pantang menyerah. Pangeran ketiga telah menghina keluarga Jun aku di depan begitu banyak orang hari ini. Dia telah menghina kita tanpa alasan, dan semua orang ini adalah saksi untuk itu. Bagaimana aku bisa mengendalikan emosi ini dalam keadaan seperti itu? Petik 2. Jun Mosie terdengar sedih dan marah ketika dia melanjutkan, aku merasa kasihan pada keluarga Jun aku, karena kami telah banyak berkorban untuk negara ini. Kakek tua aku telah berjuang dengan gagah berani dalam melayani negara sepanjang hidupnya. Ayah dan paman kedua aku menyerahkan hidup mereka untuk bangsa, bahkan sisa-sisa mereka tidak ada lagi. Paman ketiga aku dinonaktifkan seumur hidup dalam pembantaian itu. 2 kakak laki-laki aku juga melakukan pengorbanan terakhir, dan mati sebelum waktunya. Seluruh keluarga aku bermandikan darah dalam upaya keras untuk melindungi bangsa ini sampai kematian mereka. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka di atas pelana. Mereka memberikan segalanya, dan kemudian mereka mati. Sekarang, keluarga Jun sedang dalam kemunduran dan telah menjadi sangat sunyi.
Namun, kamu masih datang dan secara terang-terangan menghina kami. Di mana keadilan surga? Bolehkah aku bertanya pada pangeran ketiga, apa alasan di balik semua ini? Apakah kamu hanya mengambil keuntungan dari situasi kita? Atau apakah kamu menargetkan kami secara rahasia? Yang mulia ketiga, bagaimana mungkin hamba mahkota yang paling setia tidak kecewa dan kecewa ketika kamu bertindak seperti ini? Kamu bertindak menindas, dan mempermalukan seluruh keluarga prajurit setia ini karena masalah sepele beberapa botol anggur. Selain itu, kamu menyerang spanduk ayah kamu, dan menggunakan posisi kuat kamu untuk menekan orang lain sesuka kamu. Kamu. Apa yang kamu coba lakukan? Apa yang telah dilakukan Jun agar pantas menerima ini? Petik 2. Tuan Muda Jun baru saja menambahkan rasa yang sama sekali berbeda ke Wajan. Dia jelas telah menambahkan lapisan emosional dan politik untuk seluruh masalah ini. Dia dengan cerdik memutarbalikkan situasi ini, dan kemudian membawa Wajan itu tepat di atas kepala pangeran. Pangeran ketiga tidak pernah menghadapi lawan seperti ini. Dia terengah-engah, sementara kulitnya berubah menjadi ungu kemerahan. Dia menyadari bahwa jawabannya entah bagaimana salah. Karenanya, dia tidak berani mengatakan apapun untuk sesaat. Keluarga Jun aku telah dituduh salah. Suara Tuan Muda Jun menjadi melengking saat dia tersedak dengan emosi. Dia memegang pagar untuk menopang dirinya sendiri sambil gemetaran. Kemudian, dengan napas panjang dia mendongak, wajahnya menyerupai lotus yang indah yang telah ditinggalkan. Akhirnya, dia menempatkan dirinya tegak sekali lagi. Mereka yang telah mendengar kesedihan dalam suaranya segera berubah sedih di hati mereka. Itu seperti salju musim dingin yang turun pada malam musim panas, ketidakadilan itu tidak bisa ditanggung. Pangeran ketiga telah sepenuhnya dikalahkan. Dia nyaris meludah puluhan unit darah pada lawannya dalam kemarahan. Semua orang tercengang. Mereka semua menatap Jun Moxie. How did he do that? He just publicly criticized the third prince, and to in such a terrifying manner. Mereka telah menyaksikan pangeran ketiga mendistorsi kebenaran dan bertindak tirani beberapa saat yang lalu. Dan mereka berpikir bahwa dia keterlaluan. Namun, sekarang mereka telah melihat Tuan Muda Jun melakukan hal yang sama, tetapi bukan gumpalan perasaan sebelumnya yang menang. Kedua pria ini hanya bisa dibandingkan. Anak muda ini benar-benar telah memutarbalikkan fakta, dia telah membingungkan yang benar dari yang salah, dan telah benar-benar menciptakan sesuatu di mana tidak ada yang memulai. Dia adalah master sejati seni. Dugu Wudi baru saja tertawa. Namun, Dugu Xiaoyi menutup mulutnya dengan tangannya sebelum tawanya bahkan dapat menghindarinya. Matanya penuh amarah. Seluruh masalah akan sia-sia jika dia tertawa. Jantung Dugu Xiaoyi berdebar kencang. Dia hanya bertujuan untuk menutup mulutnya, tetapi tidak memperhatikan dan sebenarnya mencegah ayahnya bernafas. Dia mencekiknya, sedemikian rupa sehingga bisa dengan mudah menyebabkan acara yang tidak menguntungkan. Dugu Wudi dengan paksa melepaskan tangan putrinya dari mulutnya. Napasnya bersiul saat dia menghisap udara dalam sebelum terbatuk dengan keras. Dia kemudian memarahinya dengan suara rendah, "Kamu, gadis. Apakah kamu ingin membunuh ayahmu sendiri?" Dua orang berpakaian hitam yang duduk di belakang Putri Ling Meng adalah pria dengan keterampilan yang sangat tinggi. Sangat disayangkan bahwa rakyat jelata tidak memiliki kebijaksanaan yang mereka miliki. Namun, bahkan mereka benar-benar terperangah. Mereka melihat ingus dan air mata di wajah Jun Moxie, dan merasa rendah diri. Wajahnya itu telah melampaui semua legenda, dan telah mengguncang surga. Aku benar-benar tidak sebaik dia. Pangeran ketiga terengah-engah karena sulit bernapas. Kemudian, dia akhirnya mengendalikan setelah beberapa saat. Namun, sepertinya matanya akan menembakkan api. Dia menggertakkan giginya saat melihat ke arah Jun Moxie dan berkata, "Karena ini masalahnya, pangeran ini akan meninggalkan 100 botolmu sendiri. Tapi, kamu seharusnya tidak memiliki masalah mengenai sisa 100, kan?" Petik 2. Hal itu tidak menjadi urusan aku. Aku bukan orang yang seharusnya kamu tanyakan tentang 100 botol terakhir. Jun Moxie tiba-tiba berubah, jelas dari wajahnya bahwa itu bukan urusannya lagi. Saham itu adalah putra pangeran setara, bagian Yang Mo. Apa hubungannya dengan aku? Tambahkan ke api. Bully dia. Yang Mo, kamu serahkan dia padaku. Pangeran ketiga sangat bingung. Selain itu, ia ingin mendapatkan kehormatan. Karena itu, dia berteriak keras. Semua orang menggelengkan kepala. Tanpa diduga, dia tidak menunjukkan sikap anggun seorang pangeran kekaisaran dalam situasi seperti itu, bahkan, perilakunya sudah mulai menjijikkan banyak orang. Apa yang kamu inginkan? Yang Mo gemetar ketika dia mengangkat kepalanya untuk mengekspos dirinya. Maukah kamu memberikan 100 botol dengan namamu kepada pamanmu, Kaisar? Akankah kamu bersedia melakukannya? Pangeran ketiga bertanya dengan sikap menindas saat dia menatap dingin ke Yang. Bab 253, tidak ada hubungan untuk keluarga Tian. Jejak amarah melintas di mata Yang Mo. Kau seorang pangeran. Namun kamu bersikap tidak adil terhadap seorang anak lelaki yang terkait dengan keluarga kamu sendiri. Kamu ingin menggertak anak laki-laki untuk menyelamatkan reputasi kamu sendiri. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Kamu membuat aku jijik. Hanya ada satu pangeran kesetaraan dalam generasi kekaisaran ini. Situasi ini menjadi sangat memalukan. Jun Moxie dan Tang Yuan bisa menolak pangeran ketiga.
Namun, itu bisa menyebabkan banyak masalah jika Yang Mo melakukan hal yang sama. Bahkan, itu bahkan dapat menyebabkan perselisihan internal di keluarga kerajaan. Aku mengizinkan yang ketiga. Yang Mulia, Yang Mo menggigit bibirnya saat dia berbisik. Tatapan dingin muncul di mata lelaki berjubah hitam yang duduk di belakang Putri Ling Meng. Dia memandang pangeran ketiga, dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk melihat pangeran kedua dan pertama secara berurutan. Lalu dia menutup matanya dan menghela nafas panjang. Namun, dia merasakan sedikit kesedihan yang tak ada habisnya. Ini adalah putraku. Aku selalu bekerja keras untuk memelihara penerusku dan kaisar masa depan kekaisaran Tianxiang di antara ketiga putraku. Aku selalu ingin mereka mengerti bahwa gelar kaisar adalah masalah persaingan, suatu posisi yang menuntut pengorbanan. Kemenangan dan kekalahan adalah wajar dalam hal demikian. Namun, dagingnya sendiri, adalah dagingnya sendiri. Kalian bertiga akan menang, tidak peduli siapa di antara kalian, tiga bersaudara akan mendapatkan gelar setelah perjuangan yang pahit ini. Karena salah satu dari kalian akan menjadi kaisar, dan dua lainnya. Tangannya yang membantu. Itu sebabnya, aku membiarkanmu bertanding tanpa keberatan. Namun, aku berharap bahwa kamu akan menjaga persaingan ini dalam jangkauan, dan tidak akan melibatkan orang lain ke dalamnya. Aku berharap bahwa kamu setidaknya akan berdiri bersama di depan orang luar sejak kamu dilahirkan dari orang tua yang sama. Ikatan antara saudara harus selalu lebih kuat dari hubungan sosial. Namun, putra ketiga aku telah menindas seorang anak kecil di luar rumah lelang meskipun menjadi seorang pangeran. Bahkan, bocah itu kebetulan adalah adik laki-lakinya dan anggota keluarga kerajaan. Namun dia mempermalukan darahnya sendiri di depan umum. Namun, dua lainnya hanya acuh tak acuh karena adik mereka membuat ejekan dari dirinya sendiri. Sebenarnya, itu sama ketika putra kedua aku dihina sebelumnya di pintu masuk. Saudara-saudaranya baru saja menyaksikan dan mengejek. Anak pertama aku melawan pemimpin Gang Hai Chen Feng di awal lelang. Namun, putra kedua dan ketiga aku hanya ingin menciptakan lebih banyak masalah untuk saudara tertua mereka. Dan sekarang, anak ketiga aku menunjukkan ketidakberdayaan seperti itu di depan umum. Namun, kakak laki-lakinya hanya duduk dan menonton dari samping. Mereka tidak berusaha memberikan kebijaksanaan kepadanya. Mereka jelas menunggu untuk menggunakan ini melawannya nanti. Persaudaraan macam apa ini? Yang Mulia yakin bahwa ketiga putranya akan menempatkan catatan rinci tentang tindakan saudara-saudara mereka di atas meja di malam hari. Mereka masing-masing akan memakzulkan dua lainnya. Adapun isi catatan-catatan ini, Kaisar tidak akan repot untuk melihatnya. Kurung siku buka. Aku masih ingat hari-hari aku sendiri. Huai Nong dan aku bersaing untuk mendapatkan posisi kaisar. Huai Nong dan aku selalu menjaga hubungan saudara kandung meskipun hal-hal tidak mudah di antara kami. Mengapa kalian bertiga tidak mengikuti contoh Huai Nong? Setidaknya Little Yang Mo bertindak seperti ayahnya dulu. Wajah menyedihkan Yang Mo melintas di mata kaisar. Dia jelas tahu bahwa anak lelaki itu dianiaya. Namun, dia tidak mengajukan keberatan. Dia menghela nafas dengan sedih saat dia berpikir. Apakah tidak ada rasa hormat antara yang lebih tua dan yang lebih muda? Apakah ikatan antara Huai Nong dapat dibandingkan dengan kontes? Apakah tidak ada hubungan di Tian Family? Kaisar menghela nafas kelelahan. Tiba-tiba, dia mulai merasa bosan. Dia menghabiskan sepanjang hari merencanakan dan merencanakan. Karenanya, dia benar-benar tidak bisa menerima feket bodoh ini sekarang. Ini membosankan. Ini sangat membosankan. Dia merasa dianiaya. Dia telah tiba di sini dengan harapan bisa mengetahui lebih banyak tentang orang misterius di balik pendirian rumah lelang ini, namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ketiga putranya akan mengubah situasi menjadi begini. Kaisar tahu bahwa hubungan antara ketiga putranya agak tegang saat ini. Namun, dia masih menganggapnya harmonis. Dia selalu menganggap bahwa ketiga bersaudara itu memiliki ikatan yang damai dan persaudaraan. Dia menganggap putra sulungnya sebagai pria yang tenang, putra keduanya cerdas, dan putra ketiganya sederhana dan jujur. Dia selalu menganggap ketiga putranya sebagai tiga permata mahkota dari pohon keluarganya. Dia sadar bahwa tidak mungkin untuk menghindari beberapa kekurangan dalam karakter, cacat kecil di pohon yang indah. Namun, dia tidak pernah mengantisipasi bahwa noda itu akan sebesar ini. Apakah ini kondisi temperamen mereka? Apakah ini bagaimana seseorang berperilaku di mata publik? Bahkan, mereka bahkan rela menggunakan nama mereka untuk mendapatkan keinginan mereka, tanpa malu pada itu. Ini perampokan telanjang. Bahkan, tampaknya mereka ingin orang miskin merasa bersyukur saat mereka menjarah mereka. Aku yakin bahwa hakim daerah akan mempertimbangkan dampak buruk ini. Dan ini adalah pangeran kekaisaran. Ini sangat tak tertahankan. Inikah yang aku ajarkan? Wajah kaisar berubah pucat, dan jarinya mulai bergetar. Sepertinya dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tuan Wen mengulurkan tangannya dan memegangi kaisar untuk memberinya dukungan. Aku sangat kecewa. Dia menopang kepalanya dengan tangannya. Dia tidak pernah sekalipun menggantung kepalanya yang sombong selama beberapa dekade ini. Namun, dia menundukkan kepalanya dengan sedih setelah menyaksikan semua ini. Gelombang-gelombang kesedihan menghantamnya saat dia melanjutkan, memang, sangat kecewa. Aku mengerti. Apa yang kamu rasakan?
Mereka berada dalam jangkauan pendengaran banyak orang. Karenanya, Tuan Wen tidak dapat memanggil kaisar dengan jabatannya yang semestinya. Selain itu, kaisar keluarga Tian tidak terlalu peduli tentang hal itu. Posisi seorang kaisar sangat kesepian. Itu membutuhkannya untuk terputus dari dunia. Satu atau dua keturunan yang agak tidak layak hampir tidak bisa dihindari. Tuan Wen telah menyadari bahwa kaisar telah membungkam hatinya, dan dapat merasakan bahwa Yang Mulia pasti merasa sangat sedih. Kaisar selalu menjadi putra mahkota yang luar biasa sepanjang hidupnya. Saudaranya, Pangeran Setara tidak pernah kompetitif sejak awal dan selalu mundur di depannya. Dan meskipun kaisar sangat bijaksana, ia masih kurang jika dibandingkan dengan penguasa yang sangat sengit di masa lalu. Dia tidak pernah mengalami perjuangan sengit untuk harem, atau pertemuan untuk pernikahan politik. Semua orang menyerah begitu saja di depannya. Meskipun menerima gelar kaisar dengan cara ini akan dianggap cukup beruntung. Itu juga kemalangan terbesarnya. Kaisar jelas merupakan orang terpenting di kerajaan. Dan itulah alasan mengapa semua keluarga besar bersumpah setia kepadanya. Namun, ini juga salah satu kelemahan terbesar yang dimainkan di sini. Seorang kaisar juga seorang lelaki, dan harus memilih penerus takhta berikutnya. Dia secara alami akan memilih orang yang paling cocok untuk itu. Keberuntungan mungkin menguntungkan seorang pria, tetapi mungkin tidak melakukan hal yang sama dengan putranya. Begitulah yang terjadi di sini. Oleh karena itu, perselisihan untuk gelar kaisar pasti akan muncul. Itu aneh, ketiganya menunjukkan janji. Dan ada harapan di masing-masing dari mereka. Lalu mengapa mereka menangani masalah dengan cara yang tidak bijaksana? Terutama yang termuda, mengapa dia harus berbicara sedemikian rupa di depan semua orang? Apakah dia tidak khawatir dengan ejekan yang terjadi selanjutnya? Atau mungkin dia tidak menyadarinya? Kaisar mengerutkan kening ketika dia mengatakan ini dengan suara rendah. Aku percaya bahwa pangeran telah mempertimbangkan ini. 3 putra kaisar bukanlah orang bodoh. Namun, yang paling ia anggap saat ini, adalah kamu. Wen yang cerdik dan berwawasan jauh tersenyum. Dia ingin kamu tahu betapa dia menghormatimu. Posisinya akan tetap solid selama kamu tahu. Dan untuk cemoohan orang lain, dia tidak peduli. Itu tidak masalah baginya selama kamu tidak harus melihatnya. Jika anggur ini pergi ke istana, dan jika kau ada di sana alih-alih di sini, tidakkah kau akan terkejut? Apakah kamu tidak bahagia? Ini adalah niat nyata pangeran ketiga. Mengenai masalah lainnya, itu tidak relevan baginya untuk saat ini, kata Wen dengan agak suram dan tajam. Pangeran ketiga hanya ingin menunjukkan kekagumannya dengan menghadiahkan anggur lezat ini kepada kamu. Adapun adegan posting berikutnya yang, apa efeknya pada kamu? Petik 2. Iya nih, ini benar-benar seperti apa yang ada. Kaisar akhirnya sadar. Tampaknya, putra ketiga aku tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Hanya saja metodenya dalam menangani hal-hal sedikit ceroboh. Itu saja. Apakah ini yang mereka sebut, apa yang manusia usulkan, yang Tuhan pilih? Jadi menurutmu, anak-anakku tidak akan, Kaisar menggertakkan giginya, saling menghancurkan di masa depan. Tuan Wen bingung karena kata-kata. Dia mengekang keinginannya untuk berbicara. My close friend is a man of wisdom. How on earth is he asking such naive questions today? Enemies cannot live under the same sky. Setelah berkuasa, kakak laki-laki tentu akan menghilangkan yang lebih muda. Apakah terlalu sulit untuk dibayangkan? Tapi bagaimana aku bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu tidak perlu mengatakannya. Aku mengerti. Kaisar dengan keras menutupi wajahnya dengan tangannya, dan menggantung kepalanya lagi. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Dia memijat pelipisnya dengan jari-jarinya. Dia akan melakukan ini ketika dia harus membuat keputusan penting, itu adalah tindakan paksa. Bapak, Wen, aula aristokrat didukung oleh geng Jin Yang. Selain itu, mereka juga memiliki orang yang sangat berbakat yang mengendalikan hal-hal dari belakang layar. Aku tidak percaya bahwa 3 anak dapat bertanggung jawab atas operasi aula ini. Tidak mungkin bagi Jun Zantian dan Tang Wanli. Adik laki-laki aku benar-benar keluar dari pertanyaan. Kami berangkat hari ini dalam perjalanan ini untuk menemukan siapa pria ini. Pria ini berhasil mengumpulkan semua yang kaya dan berkuasa. Dan banyak dari orang-orang ini akan berselisih setelah urusan hari ini. Selain itu, ia memberi 3 pangeran kesempatan untuk berinteraksi dengan semua pusat kekuatan kota. Petik 2. Kaisar mengangkat kepalanya dengan pemahaman tiba-tiba. Matanya berkilat dingin, aku rasa dia tidak hanya berhasil melihat kebijaksanaan ketiga pangeran itu, tetapi sekarang mungkin dapat melindungi dirinya sendiri dengan membentuk koneksi dengan orang kaya dan berkuasa. Ini adalah metode yang sangat biasa untuk mengatur pertemuan dengan tuan dari keluarga yang kuat. Terlepas dari apapun niat orang ini, dia telah menggunakan penjualan botol-botol ini untuk keuntungannya. Namun, orang ini tidak boleh berhasil. Dan penting bahwa kita menemukannya. Dan untuk masalah yang berkaitan dengan 3 pangeran, aku harus memberikannya pertimbangan yang cermat. Otot-otot wajah yang mulia mengejang dengan menyakitkan. Aku akan melihat masalah itu sekali lagi untuk membuat keputusan. Putri Ling Meng, yang duduk di depan mereka, tiba-tiba merasakan tubuhnya yang rapuh menjadi kaku. Dia tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Itu tidak mungkin apa yang aku dengar, apakah aku membesar-besarkan hal-hal yang tidak proporsional di kepalaku?
Transaksi terakhir sudah dilakukan saat ini. Ahli waris Pangeran Setara, Yang Mo, dengan murung mundur. Pangeran ketiga akhirnya mendapatkan 100 botol anggur yang luar biasa. Tanpa menghabiskan apapun. Dia sekarang tidak sabar untuk kembali ke istana dan menunjukkan kasih sayangnya. Siluet tenang dan tenang muncul di depan Putri Ling Meng. Bolehkah aku mendapat kehormatan, Putri? Sang putri mendoma untuk melihat cucu Grand Preceptor Li, Tuan Muda Li Yuran. Bab 254, Kebocoran Rahasia yang Tidak Disengaja. Ini Tuan Muda Li. Wajah Putri Ling Meng masih pucat, sementara pikirannya masih agak ragu. Tuan Muda Li telah mengunjungi istana sebelumnya. Aku telah tiba di istana kemarin untuk bertemu sang putri khususnya. Namun, sang putri sibuk dengan sesuatu yang penting, dan kami tidak dapat bertemu. Sang putri bahkan terlihat cantik dari hari ini, dia benar-benar memenangkan kekaguman dari semua orang. Petik 2. Li Yuran berbicara dengan lembut dan sanjungannya tidak terdengar vulgar. Suaranya begitu jernih dan canggih sehingga seseorang tidak akan merasa komentarnya buruk. Bahkan jika itu tidak membuat orang bahagia. Tuan Muda Li berbicara dengan sangat menyenangkan. Putri Ling Meng sudah terbiasa dengan sanjungan tumbuh dewasa. Karenanya, dia tidak menganggap serius kata-katanya. Tuan Muda Li pasti punya alasan untuk datang mencari Ling Meng. Aku meminta Tuan Muda Li untuk berterus terang karena putri kelelahan dan ingin kembali ke istana. Petik 2. Aku mendengar bahwa seorang ahli Sky Suan yang misterius mengeluarkan pisau lempar untuk menyelamatkan sang putri ketika dia diserang oleh para pembunuh. Aku pernah mendengar bahwa sang putri menyimpan pisau itu di koleksi pribadinya. Li Yuran dengan santai tertawa kecil ketika dia berbicara santai tentang masalah itu seolah-olah itu adalah hal-hal sepele. Apakah kamu Ran cukup beruntung untuk melihat pisau itu? Petik 2. Tapi aku tidak mengerti mengapa Tuan Muda Li ingin melihat pisau itu. Tolong jelaskan alasan mengapa kamu datang ke istana, dan mengapa kamu ingin memeriksa pisaunya. Putri Ling Meng segera menjadi sadar. Mengapa orang ini ingin melihat pisau itu? Apa niatnya? Sang putri mungkin tidak menyadari hal ini. Namun, Yuran telah keluar beberapa hari yang lalu, dan tiba-tiba disergap oleh seorang pembunuh. Segalanya mulai terlihat buruk, dan Yuran berpikir bahwa dia mungkin menemukan dirinya di neraka. Namun, lampu biru menyala dan melemparkan pisau ke si pembunuh tepat pada waktunya. Pembunuh itu langsung mundur dan nyawa Yuran diselamatkan. Wajah Li Yuran bersukaria dengan rasa kagum dan syukur yang tulus. Bahkan, sepertinya dia sangat terpesona. Bantuannya telah memberi aku kesempatan hidup baru, dan ini telah terukir dalam pikiran aku sejak saat itu. Yuran telah menanyakan orang ini selama beberapa hari terakhir sejak aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Sayang sekali Yuran tidak bisa mendapatkan berita apapun tentangnya. Hanya beberapa hari yang lalu Yuran ingat bahwa sang putri juga pernah diselamatkan oleh seorang pria misterius. Selain itu, kedua pria itu menggunakan pisau tersembunyi dari kerahasiaan untuk menyelamatkan kami. Karena itu, mungkin saja dermawan kita adalah orang yang sama. Li Yuran menghela nafas, dia baik hati. Dia menyelamatkan hidupku tanpa meminta imbalan apapun, dia sangat mulia. Yuran terpesona dengan orang ini. Petik 2. Oh, Putri Ling Meng mengerutkan alisnya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa ada orang yang salah. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa. Orang itu pergi setelah itu. Namun, dia meninggalkan beberapa pisau lempar kecil yang tergeletak di tanah. Mereka berkilau sangat indah. Li Yuran tampaknya tidak takut untuk berbagi kenangan pribadinya. Tangan kanan Li Yuran masuk ke dalam saku dada. Dia memancing sebentar, dan mengeluarkan 3 pisau lempar kecil dan halus. Pisau-pisau pelontar ini sangat berbeda dari yang biasa ditemukan di seluruh dunia, pedang mereka sehalus sayap jangkrik. Sang putri dapat mengatakan bahwa bilah-bilah ini dibuat oleh seseorang dengan keterampilan yang sangat baik. Dia bisa mengatakan bahwa tidak akan ada banyak orang di seluruh kekaisaran Tianxian yang mampu menghasilkan senjata seperti itu. Mereka sangat halus. Mereka sangat menggemaskan sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai mereka. Namun, cahaya dingin yang berkedip-kedip di permukaan mereka menyerupai iblis neraka yang berkedip dalam gelap langit malam. Mereka cukup tajam. Dan meskipun ukurannya tidak besar, mereka cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Orang bisa mengatakan bahwa pisau lempar yang lembut dan indah ini adalah senjata yang bisa dengan mudah merenggut nyawa siapapun. Bentuk pisau ini terlihat sangat mirip. Bahkan, mereka terlihat identik dengan yang aku miliki. Putri Ling Meng menghela nafas lega. Dia kemudian tersenyum dan berkata, tapi, bahan yang digunakan dalam dua varian ini sangat berbeda walaupun terlihat serupa. Aku dapat mengkonfirmasi bahwa ada perbedaan besar dalam seni yang digunakan untuk membuat dua set pisau ini. Petik 2. Mata Li Yuran tidak meninggalkan wajah sang putri yang cantik sejak dia mengeluarkan pisau itu. Namun, dia akhirnya memalingkan muka dan tersenyum, senjata itu sangat mirip. Tapi bagaimana aku bisa tahu yang mana yang lebih baik kecuali aku bisa membandingkan pedang putri dengan milikku. Petik 2. Mata pedang Tuan Li terlihat dingin dan cukup tajam untuk menakuti siapapun. Namun, teksturnya tidak cocok untuk aku. Bahkan, bila kamu tidak cocok untuk milik aku dalam hal tekstur dan membuatnya. Namun, pisau kamu lebih keras dari milikku. Bilahku hanya terbuat dari besi, sedangkan Tuan Muda Li terbuat dari logam yang sangat baik.
Senjatamu memang layak disebut senjata ilahi. Putri Ling Meng dengan penuh kasih membandingkan senjata-senjatanya. Senjata-senjata ini pasti milik orang yang menyelamatkanku. Sang putri telah mampu memecahkan masalah ini dengan sekali pandang. Hanya jenius yang tak tertandingi yang mampu membuat sesuatu yang begitu halus dan anggun. Hanya dia yang mampu membuat sesuatu yang begitu indah, namun cukup tajam untuk digunakan untuk pertahanan diri. Senjata-senjata ini anggun, namun tidak berperasaan, berdarah namun cantik. Jika seperti itu gaya senjatanya, maka itu pasti gaya pemiliknya. Bagaimana mungkin orang biasa seperti bajingan Jun Moxie itu bisa memiliki keanggunan dan keanggunan seperti itu? Orang biasa tidak akan pernah bisa menggunakan senjata tak tertandingi seperti itu. Putri Ling Meng telah berfantasi tentang penyelamatnya sejak hari percobaan pembunuhannya. Jika seperti itu adalah keanggunan dan keilahian senjatanya, maka betapa pintar dan tidak tergoyahkannya pria itu. Mungkin dia pria dengan keanggunan dan gaya yang tiada taraf. Memalukan melihat Jun Moxie berpura-pura seolah-olah dia adalah pria dengan semangat yang gigih. Dia pria yang tidak tahu malu. Seorang pria dengan semangat gigih. Yah, kata-kata ini memang tepat untuk mengomentari kepribadian pembunuh bayaran itu. Aku benar-benar tidak bisa membedakan antara pedang kecuali aku melihat yang ada di koleksi putri, bukankah begitu? Aku benar-benar ingin tahu apakah kami diselamatkan oleh orang yang sama atau tidak. Mata Li Yuran tampak sangat cemas. Sepertinya dia tiba-tiba menerima informasi tentang penyelamatnya, dan tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Surga telah mengasihani aku. Kamuran mungkin akhirnya bisa melihat senjata lain yang dibuat oleh penyelamatnya. Kasih karunia-Nya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karenanya, aku menunggu untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bolehkah aku melihatnya? Sikap lurus Li Yuran memang menginspirasi, bagaimana aku bisa berbeda dari binatang jika aku tidak bisa berterima kasih kepadanya atas kebaikannya. Petik 2. Itu benar. Padahal, pisauku tidak sebagus Tuan Muda Li. Namun, aku masih menghargainya sebagai barang berharga. Itu tidak pernah meninggalkan aku, dan aku tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun. Namun, aku akan membuat pengecualian karena kata-kata Tuan Muda Li jujur dan murni. Putri Ling Meng menatapnya dengan penuh penghargaan. Aku tidak berpikir bahwa dia akan begitu berbudaya dan halus. Namun, dia benar-benar pria yang jujur dan berbakat. Sang putri bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengeluarkan sebuah paket kecil yang terbungkus. Dia perlahan membukanya dan mengungkapkan pisau kecil dan halus. Cahaya dingin yang memantul dari permukaannya telah bercampur dengan aroma tubuh yang manis dan mencolok dari putri. Itu persis sama. Li Yuran tampak sangat bersemangat. Dia menempatkan 4 bilah di telapak tangannya. Bilahnya memang terlihat identik. Orang bisa mengatakan bahwa bahan yang digunakan untuk melemparkan mereka berbeda. Tetapi ukuran dan bentuknya persis sama. Selain itu, terbukti bahwa bilah-bilah ini telah diusir menggunakan metode yang sama. Surga memang sedang menonton. Akhirnya aku menemukanmu. Li Yuran tampak agak emosional. Jejak ekspresi dingin terlintas di matanya saat dia memandangi Putri Ling Meng. Matanya dengan enggan mengungkapkan sedikit frustrasi. Sekarang aku yakin, pembunuh keji itu dan penyelamat Putri Ling Meng saling berhubungan, mereka mungkin orang yang sama. Tidak ada orang lain di dunia ini yang mampu membuat senjata ini. Putri Ling Meng hanya seorang wanita yang tergoda di mata Li Yuran. Jika perlu ada pengorbanan, biarlah. Li Yuran menghela nafas. Tampaknya Tuan Muda Li dan aku telah disatukan oleh rahmat dermawan kami. Wajah Putri Ling Meng bersukaria dalam ekspresi gembira. Bahkan, dia tampak agak malu-malu. Ekspresi unik dan aneh ini hanya menambahkan lapisan lain pada keindahan wajahnya yang lembut. Silakan jaga dirimu Putri. Jiwa Li Yuran sedikit bertahap oleh sorot mata sang putri, dan kecantikannya yang tiada taranya untuk sepersekian detik. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, dan kembali ke mentalitasnya yang biasanya dingin. Kamuran harus pergi sekarang. Aku akan datang ke istana nanti untuk bertemu Putri. Petik 2. Li Yuran membungkuk setelah dia selesai berbicara, dan kemudian berbalik untuk pergi. Dia bahkan tidak repot-repot memulihkan pisau, dan meninggalkannya bersama sang putri. Pembunuhnya telah ditentukan. Karenanya, pisau lempar sama sekali tidak berguna baginya sekarang. Bahkan fakta bahwa mereka adalah senjata sempurna tidak ada nilainya baginya. Sang putri agak bingung dengan cara di mana Li Yuran pergi. Tuan Muda Li sendiri berkata bahwa dia sangat menghargai senjata penyelamatnya. Dan dia melanjutkan tentang betapa bersyukurnya dia kepada pria itu. Namun, dia meninggalkan pedang ini begitu saja denganku setelah dia berterima kasih padaku, sepertinya. Tuan Wen masih berdiri di belakangnya. Dia berbisik, kata-kata Tuan Muda Li aneh dan berputar-putar. Sesuatu sepertinya salah. Mereka hampir saling bertentangan. Selain itu, matanya menunjukkan sedikit kebencian saat dia melihat sang putri meskipun tidak ada provokasi. Dia pasti memikirkan sesuatu yang keji. Dan sepertinya dia mungkin memiliki putri di pikirannya. Aku tidak bisa memikirkan hal lain. Selain itu, Yang Mulia, kita harus menempatkan 1 atau 2 penjaga pada putri demi keselamatannya. Petik 2. Kaisar menyipitkan matanya, dan berbisik, tapi aku juga ingin melihat siapa ahli misterius ini.
Kaisar memperhatikan jejak ketakutan di mata Wen, dan tertawa. Jangan lupa bahwa Ling Meng memiliki pengawal di sampingnya. Dan pengawal itu adalah ahli Sky Xuan, keselamatannya tidak harus menjadi perhatian. Petik 2. Kamu Guhan. Bagaimana jika dia terbukti tidak cukup? Atau tidak selalu ada di sisinya? Wen menggelengkan kepalanya karena berselisih, lagi dan lagi, sudah lama sejak upaya pembunuhan terakhir pada hidupnya. Bukankah itu suatu kebodohan murni untuk mengabaikan memperhitungkan Ye Guhan saat merencanakan pembunuhannya lagi? Petik 2. Bab 255, Jun Moxie bersiap untuk masalah di depan cita-cita luhur Tang Yuan. Itu bukan masalah, mata yang mulia tenggelam dalam kontemplasi. Dia tersenyum dan berkata, Ling kecil adalah putriku. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga siapapun yang mencoba melukainya. Siapapun yang memiliki nyali dapat mencoba. Petik 2. Tuan Wen menghela nafas dengan muram. Beberapa orang telah menunjukkan bahwa mereka tidak takut. Dan kamu tidak mampu menghancurkan keluarga mereka. Apakah itu akan menyelamatkan putrimu jika kamu memusnahkan seluruh keluarga pelaku setelah mereka membunuh putri? Tampaknya Yang Mulia bertekad untuk menjalani jalan ini. Pelelangan telah berakhir. Para pangeran telah melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya. Beberapa orang tidak senang karenanya, Yang Mo adalah salah satunya. Namun, kebanyakan orang senang dan puas, dan sudah mulai pergi. Tuan Muda Jun hampir tertawa ketika dia melihat Jenderal Dugu melarikan diri dari tempat kejadian dengan kelincahan hantu, putranya mengikutinya seperti gumpalan asap. Dugu Xiaoyi tetap tinggal, dan berjalan ke atas. Tang Yuan dan Song Sang akan datang ke sini setelah semuanya selesai. Aku sesuatu yang perlu diatur. Jun Moxie tampak sangat serius. Ini hanya pelelangan. Namun, Jun Moxie diam-diam berpikir, apa yang salah? Ini bukanlah masalah yang sepele. Satu kupu-kupu mungil mampu menyebabkan riak. Jadi bagaimana jika ada yang salah dengan pengaturan aula aristokrat pada saat yang sangat penting? Itu bisa dengan mudah membalikkan seluruh dunia. Paman ketiga, kamu harus pergi keluar untuk membuat beberapa pengaturan. Kami membutuhkan staf kami untuk memperhatikan setiap keluarga yang berangkat dari sini. Mereka harus mencatat secara khusus dengan siapa keluarga ini melakukan kontak. Kemudian, staf kami harus mundur. Mereka tidak boleh meninggalkan petunjuk apapun. Setiap orang harus dengan cepat mengumpulkan semua informasi yang mereka dapat. Aku percaya bahwa setiap keluarga kuat di kota Tianxiang ada di sini. Dan ini adalah peluang besar untuk menentukan kekuatan dan koneksi mereka yang sebenarnya. Ini akan membuat pengaruhnya sangat jelas. Kamu harus membuat pengaturan dengan benar Paman. Tidak mungkin ada kesalahan. Petik 2. Aku mengerti. Aku akan bertindak dengan sangat hati-hati. Wajah Jun Wuyi agak serius saat dia mengangguk. Saat ini hanya 4 orang yang tahu aku di balik semua ini, Tang Yuan, Paman ketiga, Song Sang, dan Pangeran Setara. Paman bukan masalah. Tang Yuan dan Song Sang akan baik-baik saja setelah aku memberi mereka instruksi. Solitary Falcon mungkin punya ide kasar, tapi dia tidak akan menjadi masalah. Pikiran Jun Moxie sibuk membuat perhitungannya, tapi dia tidak benar-benar mengucapkan pikirannya dengan keras. Dia melihat sekeliling dan matanya akhirnya tertuju pada Yang Mo. Sebuah ide datang padanya. Yang Mo, aku akan menulis sesuatu. Aku ingin kamu memberikan ini kepada ayah kamu begitu kamu kembali ke rumah. Kamu tidak bisa membiarkan orang lain melihatnya. Petik 2. Yang Mo dengan sedih berjanji sebagai tanggapan. Oh, dan ada Hai Chen Feng. Tapi kemudian dia ahli Sky Xuan. Jun Moxie tidak punya waktu untuk memperhatikan keadaan Yang Mo yang sedih karena dia sibuk merenungkan lubang lingkaran dalam rencananya. Seseorang perlu mempersiapkan diri untuk masalah yang akan datang jika ingin mempertahankan posisi yang tidak terkalahkan. Ada banyak orang di tempat kejadian. Dan Jun Moxie bisa merasakan seolah-olah seseorang sedang menatapnya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada 2 pria berjubah hitam yang berdiri di belakang Putri Ling Meng, dan perasaan krisis besar muncul di hatinya. Pelelangan sudah berakhir, dan para tamu mulai pergi. 3 pangeran sudah pergi. Faktanya, pangeran ketiga adalah yang pertama pergi karena dia tidak sabar untuk menunjukkan kepada ayahnya betapa berbahayanya dia. Namun, sang putri masih diam-diam duduk di kursinya. Sang putri tidak pernah menyukai cara di mana ketiga kakak laki-lakinya berperang demi gelar kaisar. Bahkan, dia tidak akan pernah datang untuk menyaksikan acara ini jika bukan karena ide ayahnya. Orang-orang ini adalah kakakku, dan dia adalah ayahku. Mengapa mereka tidak dekat satu sama lain? Kenapa? Putri Ling Meng tiba-tiba merasa bahwa dia sangat kesepian dan tak berdaya. Dia biasanya meminta dukungan pada Dugu Xiaoyi atau teman-temannya yang lain. Namun, dia benar-benar membutuhkan bahu yang kuat dan pantang menyerah untuk mengandalkan. Kapan aku dapat menemukan orang seperti itu? Putri Ling Meng selalu menjadi kecantikan yang ceria. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedih saat ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menjangkau keempat pisau lempar itu. Sepertinya pisau-pisau milik pria misterius itu adalah satu-satunya hal yang bisa menghiburnya. Dia merasa seolah-olah pedang dingin ini memendam kehangatan tubuh pria itu. 2 pria berjubah hitam telah pergi beberapa saat yang lalu. Kenyataannya, Tuan Wen dan Kaisar telah pergi jauh sebelum kerumunan lainnya.
Secara alami, sang putri tidak punya hak untuk campur tangan dalam keberadaan mereka. Pelayan putri tahu bahwa dia tidak meninggalkan istana dalam waktu yang sangat lama. Namun, sang putri akhirnya mendapat kesempatan untuk keluar dari istana. Oleh karena itu, pelayan berdiri di sampingnya dan dengan sabar menyaksikan kerumunan bubar. Aula mulai kosong secara bertahap, pada kenyataannya, itu menjadi luar biasa kosong. Segera, aroma bunga yang memikat itu mulai menggantikan aroma anggur yang memabukkan. Aula mulai tampak elegan sekali lagi karena aroma orang lain juga mulai mengendus darinya. Penerangan aula tampaknya membuka rahasia seseorang. Musik masih diputar. Nada suaranya yang ramah sepertinya menceritakan kesedihan generasi sebelumnya, milenium kehancuran. Putri Ling Meng duduk dengan tenang saat dia dengan tenang mendengarkannya. Musik itu tampaknya membuat sosoknya semakin rapuh dan sunyi. Tuan Muda Jun sudah mengatur agar beberapa orang mengawal yang mau kembali ke rumahnya. Bocah itu telah melalui banyak hal hari ini, dan telah menderita beberapa pukulan yang sangat berat. Dia datang ke sini dengan semangat tinggi dengan harapan menikmati dirinya sendiri. Namun, ia telah kembali dengan sejumlah besar bekas luka mental. Untuk anak laki-laki berusia 10 tahun, ini tidak diragukan lagi adalah hal yang sangat kejam. Namun, Tuan Muda Jun tidak berusaha membujuknya, mari bersama mencari cara untuk membuatnya bahagia lagi. Pedang harus diasah. Bunga prem membutuhkan musim dingin untuk berkembang. Tidak ada yang bisa mencapai puncak kecuali jika mereka membuat baja sendiri. Pertumbuhan seorang anak selalu bergantung pada usahanya sendiri. Penghinaan ini telah menaburkan benih di benaknya yang naif dan halus. Dia jelas sangat menderita hari ini. Namun, penghinaan ini pasti akan mengarah pada pertumbuhannya yang sebenarnya. Menahan masalah ini akan menjadi kekayaan terbesarnya di masa yang akan datang. Tidak peduli apapun masa depan yang dipegangnya. Dibutuhkan banyak pengalaman seperti itu sebelum anak itu berubah menjadi pria sejati. Itu hanya sebuah pikiran. Dunia tidak jatuh dari rahmat perasaan. Namun, hanya mereka yang tidak sengaja meninggalkannya yang layak memainkan permainan kehidupan. Orang tidak pernah benar-benar ambisius. Satu naik di atas yang lain ketika dia tidak mampu menanggung penindasan. Seseorang hanya mencoba memanjat ketika dia merasa kehilangan ketika diinjak-injak. Semuanya punya alasan, dan setiap alasan dapat menghasilkan buahnya sendiri. Seseorang tidak dapat selalu bergantung pada orang lain untuk dukungan agar dapat menanggung rasa sakit mereka. Selain itu, pembunuh bayaran Jun tidak mungkin campur tangan di jalan para dewa. Kekaguman adalah satu hal, bantuan adalah hal lain. Aku tidak akan membantumu jika kamu tidak dapat menahan rasa sakitmu sendiri. Jika kamu mati, maka kamu mati. Aku tidak akan mengasihanimu atas kematianmu jika kamu tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan orang baik tidak terkecuali. Lagi pula, banyak orang baik mati di seluruh dunia setiap hari. Tuan Muda Jun berpikir sendiri, aku tidak akan membantunya, aku bukan penyelamat. Bahkan jika bisa menyelamatkannya, dia tidak akan menemukan bantuan dariku. Tang Yuan bersemangat tinggi saat dia naik ke atas. Wajah gemuknya memerah karena kegembiraan. Dia berteriak, untung besar sekali. Wow, haha, aku berharap bisa menghasilkan uang. Tapi aku tidak pernah berharap menghasilkan banyak. Aku sangat senang. Tang Yuan tiba-tiba melompat ketika dia meraung pada Jun Mosie, 9 juta, 90 juta penuh. Hahaha. Tampaknya Fatih dalam keadaan histeria. Tuan Muda Jun selalu menganggap sifat Fatih ini tidak bermoral. Uang adalah asal dosa. Wajah Song Sang agak suram, pada kenyataannya, tidak ada jejak kebahagiaan di situ. Pikiran Song Sang terpisah dari Fatih, hampir mustahil untuk menemukan anggur ilahi seperti itu. Menjualnya kepada apa yang disebut bangsawan adalah pemborosan. Bagaimana seseorang dapat mengukur nilai anggur surgawi seperti itu hanya dengan uang? Mengukur nilainya dengan uang tidak lain adalah penghujatan. Namun, dia tidak akan tidak menurut karena Tuan Muda telah memerintahkan ini. Dugu Xiaoyi praktis melompat dengan gembira. Sepertinya keberhasilan pelelangan yang diselenggarakan oleh Jun Mosie membawa lebih banyak kegembiraan daripada kesuksesan apapun yang bisa diraihnya sendiri. Apa? Jun Mosie tersenyum pada Fatih, bagianmu dalam untung adalah puluhan juta. Jadi apa yang ingin kamu lakukan dengan itu? Petik 2. Apa yang akan aku lakukan dengan itu? Mata Tang Yuan menyipit dalam kontemplasi. Kemudian dengan murah hati dia berkata, ya, kenapa tidak? Aku selalu punya satu mimpi tumbuh dewasa. Tetapi aku tidak pernah punya cukup uang untuk menyadarinya. Keluarga aku tidak akan pernah memberi aku begitu banyak uang, dan karenanya aku tidak dapat menjalani mimpi ini sampai sekarang. Petik 2. Fatih menghela nafas ketika ekspresi kekaguman melintas di matanya. Namun, itu disertai dengan ekspresi kebencian juga. Mungkin ada juga yang terlihat lega, bersama dengan kegembiraan untuk mencapai lebih dekat dengan mimpinya yang sangat berharga. Dan juga kegugupan. Apa gagasan besar ini? Katakan, Jun Mosie tidak bisa menahan minat. Meskipun dia bertanya dengan santai, dia benar-benar ingin tahu apa impian Fatih. Fatih Tang sama terkenalnya dengan Jun Mosie dalam hal aktivitas sosial yang tidak dapat diterima.
Meskipun Jun Mosie tidak terlalu tertarik untuk mengetahui mimpi Fatih yang telah lama dihargai, dia masih tidak bisa mencegah dirinya dari penasaran dengan mimpi kotor yang Fatih ini simpan di dalam hatinya begitu lama. Pikiran yang bertentangan ini memang sangat aneh. Aku sudah berpikir bahwa, sekarang aku punya uang, dan uang itu benar-benar milik aku. Banyak sebenarnya, cukup bagi aku untuk, Tang Yuan tiba-tiba tampak agak sedih. Sepertinya dia menemukan suasana ruangan itu sedikit menindas. Dugu Xiaoyi sangat suka menggoda Fatih. Namun, bahkan dia tutup mulut untuk mengantisipasi sambil menunggu Fatih menjadi sedikit lebih nyaman. Petik 2. Aku sering mengunjungi Danau Roh Kabut, dan masing-masing pendirian memiliki wanita yang menjual tubuh mereka. Namun, orang yang menjual tubuh mereka tidak pernah terkonsentrasi di satu tempat. Kebanyakan wanita hanya bernyanyi dan menari. Mereka akan terus melemparkan pandangan genit ke arahku, dan akan menunjukkan bahwa mereka akan tertarik melakukan perbuatan itu. Namun, mereka sering menurun bahkan ketika aku menawarkan banyak uang sebagai imbalan. Tang Yuan memukul bibirnya. Sepertinya pikirannya sedang menikmati aftertaste dari pemandangan yang luar biasa. Semua orang diam. Wajah mereka anehnya berkerut. Dia benar-benar layak disebut The Bauce hebat. Apalagi yang bisa diharapkan dari hasrat Fatih yang paling dihargai ini. Aku tidak bisa menanggung para wanita yang bertindak dengan cara ini dan menghasut setiap pria. Tang Yuan tampak marah, mereka adalah P3L4 Cur, dan akan siap untuk menjual tubuh mereka. Namun, beberapa dari mereka hanya menggantungkan papan nama dan mengatakan bahwa mereka adalah penghibur. Dan bukan P3L4 Cur. Aku tidak harus melompat dari satu tempat ke tempat lain jika uang bukan masalah, bukan? Apakah para wanita ini benar-benar menganggap diri mereka sebagai orang suci? Petik 2. Semua orang masih tetap diam, tapi kata-kata Fatih masih tampak agak masuk akal. Jika ini bukan tentang uang, dan mereka sangat peduli tentang terlihat buruk di depan publik, maka mereka hanya harus menemukan seorang pria dan menikah. Bukankah itu membuat hidup mereka lebih nyaman dan aman? Itu benar-benar akan. Penghibur ini juga P3L4 Cur. Aku akan mengubur mereka dengan perak, dan melihat apakah mereka mau menjual tubuh mereka atau tidak. Suara Tang Yuan tampak penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Bab 256, Saudaraku, akankah kau menjadi kambing hitamku? Fatih, ini sempurna, ini luar biasa. Jun Mosie menyeka mulutnya. Sepertinya dia tidak bisa menemukan kata yang tepat. Dia bisa mengingat dengan jelas kapan terakhir kali Fatih mengalami hal seperti ini. Kata-kata ini jelas membawa kembali paranoia itu. Fatih jelas telah kehilangan akal sehatnya. Tuan Muda Jun hanya bisa menggambarkan ini sebagai orang miskin kehilangan akal jika ia menghasilkan terlalu banyak uang. Fatih Tang, kamu terlalu tak tahu malu. Dugu Xiaoyi memerah karena marah. Matanya yang seperti kacang almond terbuka lebar dengan amarah. Dia menahan napas untuk mengantisipasi mimpi indah Fatih Tang. Namun, dia tidak berharap mendengar sesuatu yang begitu tak tahu malu. Jelaslah bahwa keterlaluan Fatih Tang telah mencapai ranah yang sama sekali berbeda. Fatih, jangan terlalu marah, ahem. Jun Mosie batuk 2 kali, mari kita mulai bisnis. Petik 2. Yakin, tapi aku akan menyewa beberapa gerbong begitu kita selesai di sini. Lalu aku akan minta mereka membawa uang itu ke Spirit Folk Lake. Aku akan menghabiskan seluruh malam menghabiskan banyak uang. Mari kita lihat siapa yang bisa menolak aku. Tang Yuan melambaikan tangannya dengan sangat sombong. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah tenggorokannya menjadi kering. Kemudian, tatapannya jatuh pada segelas anggur, dan dia menghabiskannya dalam satu tegukan. Mengenai pelelangan ini, Tuan Muda Jun langsung tenggelam ketika tatapannya menembus kerumunan. Tiba-tiba dia merasa sangat terkekang, dan tidak bisa mencegah ekspresinya dari menjadi kubur. Ada beberapa ahli Sky Suan yang hadir, Jun Wuyi, Song Sang, dan Hai Chen Feng. Sebenarnya, Jun Wuyi adalah pamannya sendiri. Namun, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tidak penting di depan ekspresi itu di mata Jun Mosie. Penghematan dingin dan akut di matanya memang menakjubkan. Jun Wuyi tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kagum. Mungkin temperamen unik seperti itu dibutuhkan pada orang yang menempati posisi teratas. Mengapa harus memamerkan jika kamu di atas? Reaksinya yang tidak disengaja untuk menjauhkan diri dari dunia hanyalah menakjubkan. Bahkan Jenderal Kawakan yang telah melihat dan memimpin banyak perang seumur hidupnya tidak bisa tidak merasakan rasa penindasan yang tulus di dalam hatinya. Jadi, apa yang bisa seseorang katakan tentang yang lain? Lelang ini adalah idemu. Apakah kamu mengerti bahwa Tang Yuan? Jun Mosie menatap tajam Tang Yuan saat dia berbicara. Lelang ini adalah ideku. Tang Yuan menggaruk kepalanya. Ada ekspresi kebingungan di wajahnya. Dia pasti bingung sehubungan dengan arti kata-kata Jun Mosie. Namun, dia bahkan lebih bingung karena Tuan Muda Jun memanggilnya Tang Yuan. Tuan Muda Jun sangat jarang memanggil Fatih dengan nama aslinya dan lengkap. Persahabatan antara kedua anak itu memang sangat dalam. Sedemikian rupa, sehingga keduanya akan saling memanggil dengan nama apapun dengan bercanda, dan tidak ada orang yang akan melakukan pelanggaran terhadap hal itu. Oleh karena itu, ini adalah istilah alamat yang langka. Betul, lelang ini sepenuhnya idemu.
Tidak peduli siapa yang bertanya. Pelelangan ini adalah idemu. Mengerti. Nada suara Jun Mosie menjadi lebih keras. Aku berkata, tidak peduli siapa yang bertanya. Jawabannya akan sama. Apakah kau mengerti? Petik 2. Aku mengerti. Bahkan jika kamu bertanya, ini semua ide aku. Fatih Tang terdengar agak puas. Aku tidak bisa memikirkan orang yang lebih pintar. Hanya aku yang punya otak untuk menggambarkan rencana ini. Aku mengawasi semuanya dan tidak ada yang salah. Siapa yang berani meragukan aku? Siapa yang berani tidak setuju? Siapapun yang meragukan aku akan mati. Siapapun yang mempertanyakan otak aku akan binasa. Petik 2. Persis. Niat kamu satu-satunya adalah menghasilkan uang. Dan bangsawan punya uang. Itulah alasan tempat ini disebut aula aristokratik. Beberapa orang diundang, sementara yang lain tidak. Ini semua dilakukan untuk memicu kompetisi dan konsumsi. Dengan kata lain, semuanya dilakukan untuk menghasilkan uang. Oke. Jun Mosie memelototinya, aku akan menjelaskan semuanya nanti jika kamu tidak mengerti semuanya sekarang. Tapi kamu adalah pendiri aula aristokratik, mulai sekarang. Seluruh rencana ini adalah milikmu. Kamu akan memberitahu aku mengapa dan apa dari segalanya segera. Dan kamu harus tetap diam jika kamu tidak bisa memikirkan penjelasan yang masuk akal untuk sesuatu. Juga, kamu tidak bisa pergi ke Spirit Folk Lake sesuai keinginan kamu. Faktanya, kamu bahkan tidak harus menginjakkan kaki di luar aula ini. Petik 2. Jun Mosie sedang berubah-ubah berkepala keledai dan keras. Saudaraku, kamu akan membawa beban rahasiaku. Ini tidak memerlukan pembenaran apapun. Aku seorang jenius. Ini hanya masalah kecil. Tidak ada artinya bagi otak besar aku. Tentang apa semua ini? Wow, haha. Tang Yuan tertawa terbahak-bahak. Tang Yuan telah berbicara semua ini dengan sangat santai dan mudah meskipun seluruh tubuhnya berdesir dengan kebingungan. Tapi orang benar-benar tidak tahu dari sikapnya. Namun, dia dikhianati oleh pandangan menyipit yang dia tembak ke arah Jun Mosie. Visinya berisi jejak kecemasan ekstrim yang tidak bisa dia sampaikan dengan kata-kata. Tang Yuan tidak bodoh. Bahkan, dia sangat cerdas. Mengapa Tuan Muda Jun memilihnya sebagai rekannya jika tidak cukup pintar untuk pekerjaan itu? Fatih jelas tahu bahwa ada pembenaran di balik kata-kata temannya. Sesuatu pasti telah terjadi, dia pasti memikirkan sesuatu. Ini ada hubungannya dengan situasi keluarga Jun. Jun Mosie benar-benar luar biasa. Aku harus memikul beban ini di punggungku kali ini karena tidak ada orang lain yang bisa. Fatih sangat menyadari bahwa tidak ada yang lebih cocok untuk posisi ini saat ini. Oleh karena itu, ia meninggalkan keraguannya untuk nanti, dan mengambil tanggung jawab tanpa mengetahui rinciannya. Tapi, kebanyakan orang masih akan curiga Jun Mosie untuk ide ini. Namun, mereka tidak pernah diizinkan untuk memastikannya. Dia dan idenya perlu tetap tidak terhubung. Fatih selalu menganggap Jun Mosie sebagai saudaranya. Faktanya, keluarga Tang memiliki beberapa anak muda dalam generasi Fatih. Namun, Tang Yuan selalu lebih menghubungkan dirinya dengan Tuan Muda Jun daripada saudara kandungnya sendiri. Oleh karena itu, Fatih memilih untuk membantu Jun Mosie tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari masalah tersebut. Wajah Dugu Xiaoyi memucat. Dia naif dan muda. Namun, dia masih cukup cerdas, dan jelas merasakan sesuatu. Dia mungkin tidak bisa menyadari gawatnya situasi, tetapi itu sudah cukup untuk membuatnya khawatir. Dia bisa merasakan bahwa masalah ini akan melibatkan Tuan Muda Jun jika ingin terungkap. Karenanya, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menurunkan penjagaannya. Bahkan jika itu pada akhirnya menjadi masalah sepele. Jun Mosie merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan setelah melihat kecemasan di mata Tang Yuan, dan kekhawatiran di wajah Dugu Xiaoyi. Dia pura-pura tersenyum acuh tak acuh ketika dia berkata, bukan apa-apa. Tidakkah kamu melihat paman aku di sana? Dia ahli strategi berpengalaman. Apakah kamu melihat ada ketakutan di matanya? Bukankah itu cukup jelas? Paman aku akan menjadi yang paling khawatir jika ada sesuatu yang besar. Tidak apa-apa jika kamu tidak mempercayai kata-kata aku. Tapi apakah kamu tidak percaya paman aku? Petik 2. Dugu Xiaoyi segera berbalik dan menatap Jun Wuyi yang duduk tegak di kursinya dengan sedikit senyum di wajahnya. Bahkan, tidak ada jejak kekhawatiran di wajahnya. Jun Wuyi tersenyum saat gadis muda itu menatapnya, dan berkata, jangan khawatir, lakukan saja seperti yang diperintahkan. Keluarga Jun aku akan terus bertahan di Kekaisaran Tianxiang selama beberapa keluarga super tidak ikut bermain. Petik 2. Gadis muda itu segera merasa tenang setelah mendengarkan kata-kata Jun Wuyi meskipun dia telah mengucapkannya dengan nada yang sangat membosankan. Namun, ia telah dengan jelas mengekspos setiap variabel persamaan, tanpa membuat kelalaian. Kata-katanya datang untuk meyakinkan gadis muda itu. Tetapi hanya membuat Fatih lebih khawatir. Gadis muda itu jelas bukan tandingan kecerdasan Fatih. Fatih jelas mengerti bahwa ada sesuatu yang salah meskipun dia tidak memiliki wawasan tentang misteri ini. Mengapa Tuan Ketiga Jun mengatakan hal seperti itu jika semuanya baik-baik saja? Kata-kata Tuan Ketiga Jun jelas tidak keluar karena kekeliruan, tapi mengapa keluarga super itu ikut bermain? Bahkan keluarga kerajaan tidak dapat memberikan tekanan seperti itu pada Jun. Aku harus melakukan segala daya untuk membantu saudaraku.
Fatih dan gadis kecil itu tidak menyadari bahwa kecemasan yang baru saja mereka rasakan adalah emosi sebenarnya dari Hitman Jun. Mereka benar-benar tidak menyadari bahwa hanya segelintir orang yang bisa melihat perasaan sebenarnya Hitman selama seluruh keberadaannya. Tiba-tiba, seseorang melaporkan bahwa Putri Ling Meng telah mengundang Dugu Xiaoyi ke bawah. Dugu Xiaoyi berdiri dan melirik Jun Moxie. Jun Moxie tersenyum saat dia mengangguk untuk melanjutkannya. Dugu Xiaoyi mengambil 2 langkah menuju pintu keluar, tapi kemudian tiba-tiba berbalik dan pergi ke Jun Moxie. Dia membelai kerahnya saat dia berbisik, "Kamu. Hati-hati, kamu tahu kamu idiot." Petik 2. Dia menundukkan kepalanya setelah selesai. Kemudian, dia dengan cepat berlari keluar dari kamar. Little White dengan enggan melihat tubuh Jun Moxie sejak mereka memasuki ruangan bersama dengan Dugu Xiaoyi, hampir seolah-olah dia tidak ingin pergi. Namun, dia terlalu cepat mengikuti Dugu Xiaoyi ketika dia melihat perubahan pada sikap Jun Moxie. "Baik, saatnya sibuk. Fatih, kamu tidak bisa memindahkan uang keluar saat ini." Jun Moxie segera menunda keinginan Fatih yang sudah lama ditunggu. Dia kemudian mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, dan menuliskan nama-nama beberapa tanaman obat di atasnya. "Kirim berita. Kami perlu membeli ramuan ini dengan cara apapun." Jun Moxie dengan hati-hati menyerahkan kertas itu kepada Tang Yuan. "Lebih banyak lebih baik, lebih cepat lebih baik." Rumput bintang surgawi, jamur reishi berwarna tri, akar 9 suan, dupa berjajar mimpi, rumput ciba, leaf kumis naga, ginseng hitam, buah bambu hitam, batang ulat sutra. Tang Yuan menghirup udara dengan mulut penuh. Dia cukup berpengetahuan untuk mengetahui nilai ramuan ini. Selain itu, dia benar-benar diambil oleh jumlah yang diperlukan. Dia telah menyadari bahwa bahkan bagian keuntungannya sendiri dari pelelangan akan terlepas dari jari-jarinya pada saat ramuan ini dibeli. Tuan muda ketiga, saudaraku, wajah Tang Yuan berubah muram, ini telah menjadi tujuan hidupku. Aku telah menjalani seluruh hidupku untuk tujuan ini sendirian. Kamu tidak bisa begitu kejam bagiku. Aku sudah hanya mendapat sedikit uang yang bisa aku simpan. Kamu harus mempertimbangkan bahwa aku telah diusir dari rumah keluarga aku. Petik 2. Uang kecil yang dibicarakan Tang Yuan, diperkirakan sekitar 10 juta tael perak. Harus disebutkan bahwa pengeluaran militer seluruh Kekaisaran Tianxiang adalah sekitar 30 juta tael perak per tahun. Jun Moxie menendang kakinya saat dia tersenyum, "Berhentilah dengan omong kosong. Percepat, apakah kamu tahu berapa banyak uang yang akan dihasilkan, aula aristokrat, setelah ramuan ini dikumpulkan? Kamu tidak dapat melihat apa yang aku bisa. Jika kamu berpikir bahwa keuntungan kami saat ini luar biasa, maka kamu bahkan tidak dapat membayangkan volume yang berikutnya." Petik 2. Itu akan melebihi kemampuanku. Aku tidak tahu akan seperti apa untung besar jika ini dianggap kecil. Fatih sejenak mengangkat alisnya dan tertawa, "Itu bagus. Itu bagus. Tuan muda ketiga, anggur ini. Akankah kita benar-benar menjual anggur ini hanya sekali? Kenapa kita tidak bisa menjualnya lagi? Sayang sekali." Petik 2. Tak pernah. Apakah kamu tidak memahami kebenaran masalah ini? Sesuatu yang lebih jarang adalah semakin besar nilainya. Jun Moxie melambaikan tangannya dengan tegas, nilainya turun jika ada terlalu banyak sesuatu. Anggur ini cukup baik untuk membuat mereka menghabiskan begitu banyak uang. Apakah mereka akan berpikir bahwa itu sangat berharga jika mereka bisa mendapatkannya kapan saja mereka mau? Petik 2. Bab 257, berita tentang busur salib. Benar, kata-kata guru masuk akal. Faktanya, mereka bahkan tidak pantas mendapatkannya. Song Sang mendengarkan di samping dengan emosi yang mendalam di hatinya. Dia menggilat bibirnya, dan kemudian membawa dirinya untuk berbicara, "Tuan, kapan kamu akan memberitahu aku cara memfermentasi anggur ini?" Tak lama, ketika waktunya tepat, namun, aku harus memberi kamu beberapa kata peringatan, Song Sang. Tidak seorang pun selain dari orang-orang kita yang minum anggur yang akan kita fermentasi, karena anggur yang akan kita fermentasi mulai sekarang akan menjadi lebih lezat. Apakah kamu mengerti? Jun Moxie tersenyum. Aku mengerti. Bagaimana orang-orang biasa dapat mencicipi anggur yang kita kuasai dan pelajarkan. Bagaimana orang-orang itu bisa mencicipi wine abadi. Produk yang belum pernah dilihat, ini berada di luar dunia fana ini. Itu melampaui benda-benda duniawi dan abadi, jadi bagaimana kita bisa menodainya? Song Sang marah di dalam hatinya, dan rasa jijiknya tampak jelas dalam nadanya, kata-katanya bahkan mengguncang tuannya. Tuan muda Jun Linglung, bagaimana aku menjadi bingung dengan apapun yang dikatakan orang ini? Ahem, ya, kamu bergegas dan turun. Kita harus mulai membeli obat-obatan herbal ini segera. Jun Moxie melambaikan tangannya. Jun Wuyi mengerutkan kening setelah mereka berdua pergi. "Moxie, berita acara ini terlalu besar. Aku takut itu." Petik 2. Aku masih yakin bahwa tidak akan ada salahnya karena ini. Jun Moxie tertawa pelan, "Paman ketiga, kamu mengatakan bahwa kamu akan segera pulang setelah melihat Dugu Udi pergi. Namun kamu masih di sini. Apakah ada sesuatu yang menarik muncul?" Petik 2. Kamu iblis kecil. Memang, tidak ada yang bisa disembunyikan dari kamu. Jun Wuyi tersenyum tak berdaya ketika dia berkata, "Ada berita dari Jiangnan, sebelah selatan sungai. 1.
Oh, mata Jun Mosie berkilauan. Perusahaan perdagangan Zhao telah menyelesaikan pembuatan busur tendon Suanbis. Mereka akan segera mengangkut mereka ke kota. Jun Wuyi terdengar sangat serius saat dia mengatakan ini perlahan. Juga, beberapa ahli yang tidak dikenal telah muncul entah dari mana. Mereka tampak gelisah. Sepertinya pangeran kedua sedang bersiap-siap untuk bergerak. Petik 2. Ahem, ini tidak terlalu sulit ditebak. Semakin banyak suara yang mereka buat, semakin dalam kita harus menyembunyikan diri kita karena itu akan memungkinkan kita menangkap lebih banyak keuntungan dari kerahasiaan. Kita harus secara khusus mendapatkan busur tendon Suanbis itu. Kargo dari busur tendon Suanbis dari perusahaan perdagangan Zhao akan mirip dengan hadiah untuk kita. Hehehe, mata Jun Mosie menyipit. Kita tidak bisa mengecewakan penjaga kita. Ada banyak ketidakstabilan akhir-akhir ini, dan situasinya semakin buruk. Aku percaya pangeran kedua tidak akan menangani masalah ini dengan santai. Selain itu, ia mungkin mempekerjakan pasukan penjaga elit dari luar untuk melindungi muatannya. Selain itu, pangeran kedua sangat kaya dan mungkin juga melibatkan para ahli untuk mengawal kargo. Juga, mungkin ada seseorang dari guild teratas Jiangnan, dan dia mungkin bertugas mengawal barang. Akhirnya, ada kemungkinan besar Bloodsword Hall mengawal busur itu secara rahasia. Petik 2. Jun Wuyi mengerutkan keningnya dalam, kami telah menentukan kekuatan mereka dari bayang-bayang dan itu cukup besar. Dan aku percaya ada kekuatan lain yang terlibat di sini, kekuatan yang tidak kita ketahui. Dan mereka mungkin menambahkan pengaturan yang sudah sangat kuat ini. Kita perlu memanfaatkan banyak kekuatan jika kita ingin berjuang untuk busur panah. Berapa banyak pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk melakukan itu? Selain itu, kita juga harus halus, dan tidak boleh meninggalkan jejak. Petik 2. Jun Wuyi mengeluarkan pandangan yang dalam, aku khawatir akan sesulit mendaki langit. Sesulit mendaki langit, itu akan semudah membalikkan tangan. Jun Mosie mengangkat alisnya. Ekspresinya tampak memancarkan sinar yang agak jahat. Wajahnya yang elegan tampak menjadi dingin, licik, dan jahat. Masalahnya tentu tergantung pada individu yang terlibat. Jika kita sendiri akan memiliki keraguan bahwa tugas itu hampir tidak mungkin dan tidak bertindak karena itu, maka itu benar-benar akan menjadi sesuatu yang lebih sulit daripada meningkatkan langit. Namun, kami akan selalu datang dengan berbagai cara untuk melakukan tugas selama kami memutuskan untuk bertindak. Bahkan, aku bahkan berani percaya bahwa setengah dari pertempuran kita akan dimenangkan pada saat kita memutuskan untuk mengambil tindakan. Petik 2. Ya, itu benar, Jun Wuyi menyetujui. Paman ketiga, berapa banyak waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai ibu kota? Jun Mosie merenung, dengan kata lain, berapa banyak waktu yang kita miliki untuk melakukan persiapan? Aku perlu tahu titik waktu yang rinci dan pasti. Petik 2. Mereka harus menghabiskan 2 hari di Sungai Selatan, dan kemudian mereka harus turun dan mendarat. Dari sana mereka harus melakukan perjalanan selama 3 hari untuk mencapai sekitar kota. Jun Wuyi menggumam kerangka waktu yang akurat sebagai jawaban. Aku memperkirakan ada ahli yang mengawal kargo, dan aku tidak berharap mereka akan memiliki banyak pedagang biasa. Karenanya, perjalanan mereka akan jauh lebih cepat daripada rata-rata orang. Namun, dengan mempertimbangkan semuanya, aku merasa bahwa mereka akan membutuhkan waktu setidaknya 5 hari untuk sampai di sini. Petik 2. Dengan kata lain, kita punya 5 hari, atau lebih, untuk mengatur kita. Jun Mosie mengangguk. Lebih. Pangeran kedua pertama-tama harus pergi ke sungai, dan baru setelah itu mereka dapat memulai perjalanan mereka dari sana dan seterusnya. Ini berarti bahwa partai mereka akan membutuhkan setidaknya 10 hari atau lebih untuk benar-benar mencapai ibu kota. Jun Wuyi diucapkan dengan nada yang pasti. 10 hari. Itu sudah cukup. Jun Mosie tersenyum. Tidak jelas pikiran apa yang membuatnya cukup senang untuk tersenyum seperti itu. Paman ketiga, aku tegaskan kembali kebutuhan aku akan informasi yang akurat. Siapa yang dikirim perusahaan perdagangan Zhao? Dan apa kekuatannya? Apa kekuatan orang yang dikirim Guild of Jiangnan untuk membantu mengawal? Dan jenis pasukan apa yang dikirim pangeran kedua, dan kekuatan mereka? Kami tidak memiliki informasi tentang Bloodsword Hall. Jadi kita akan membiarkan mereka pergi sekarang dan bertindak sesuai dengan situasi nanti. Petik 2. Itu tidak akan menjadi masalah. Ekspresi Jun Wuyi tenang seperti biasa. Dia mencengkeram kursi rodanya dengan kuat. Aku hanya tertarik untuk tahu, kekuatan apa yang perlu kita berikan. Tuan keluarga Jun seharusnya tidak bergerak. Selanjutnya, kita bisa mempekerjakan 300 pengawal dan 3 ahli Skysuan. Jun Mosie menyeringai, Paman ketiga, kau, Hai Chen Feng dan Song Sang adalah tulang punggung keluarga kami. Petik 2. Aku takut kekuatan kita ketiganya tidak akan cukup. Apakah mungkin untuk membuat Solitary Falcon? Jun Wuyi tidak selesai. Namun, makna kata-katanya sangat jelas. Itu sama sekali tidak akan berhasil. Jun Mosie memveto gagasan itu dengan tegas. Kekuatan Solitaire Falcon terlalu besar dan mungkin mengekspos identitas kita. Belum lagi dengan temperamennya, dia benar-benar akan menolak tugas licik seperti itu, terutama ketika kita memulai konflik karena itu bertentangan dengan perjanjian awal kita dengannya. Ini dapat menghalangi rencana masa depan kita karena dia mungkin tidak taat sebelum rencana besar itu berlaku.
Petik 2. Aku juga takut dengan eksposisi itu. Fitur Hai Chen Feng juga sangat berbeda. Jadi akan sangat sulit untuk menyembunyikan identitasnya, kata Jun Wuyi. Itu tidak akan membahayakan kita. Aku bisa mencoba untuk menghilangkan warna biru muda ketika saatnya tiba. Jun Mosie sangat yakin dengan hasilnya. Dia mulai perlahan mondar-mandir. Dia kemudian datang ke depan dan melihat ke bawah dari sudut pandangnya. Kemudian, dia berkata dengan ringan, masalah ini akan melibatkan perjuangan yang sulit dan perjuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kita harus menghadapi masalah ini sendiri dan menghadapinya tanpa mengandalkan kekuatan dari luar. Kita hanya bisa bergantung pada kekuatan kita sendiri. Dan pada akhirnya, keluarga Jun kita hanya akan bergantung pada diri kita sendiri apapun masalahnya, hanya dengan begitu kita akan perlahan bangkit. Tapi kenaikan kita akan tiba-tiba, dan tidak ada manusia atau kekuatan yang bisa menghentikannya. Suara Jun Mosie rendah. Tapi dia mengatakan ini dengan tegas dan kejam. Putri Ling Meng perlahan-lahan menarik Dugu Xiaoyi keluar dari aula. Mereka menuju rumah minum diagonal di seberang aula. Sosok wanita seperti pria yang tinggi dan kokoh berdiri di sana. Siluet bergerak ke arah mereka dengan langkah panjang. Itu Sun Xiaomei, tunangan Tang Yuan. Dia telah tiba beberapa saat yang lalu, tetapi belum memasuki aula. Kamu tidak terlihat sangat baik. Sun Xiaomei memandangi Putri Ling Meng. Dia bertanya dengan keprihatinan yang mendalam, apa yang terjadi? Sun Xiaomei dilahirkan dengan penampilan seorang pria yang heroik, dia bahkan memiliki temperamen satu. Namun, dia adalah orang yang sangat baik hati dan cerdas. Selain itu, dia seperti kakak perempuan dari Putri Ling Meng dan Dugu Xiaoyi. Namun, saudara perempuan kecil ini tidak ingin membebani kakak perempuan mereka yang peduli dengan kekhawatiran mereka. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun dari kakak perempuan. Namun, sesuatu memang terjadi, tetapi aku terlalu malu untuk menyebutkannya. Sebenarnya, aku tidak ingin menyebutkannya. Putri Ling Meng tampak sedih. Dia menggosok dahinya dengan lelah. Sun Xiaomei cerdas. Dia dengan cepat mengerti dari pidato putri bahwa masalahnya pasti berkaitan dengan keluarga kekaisaran. Dia tidak bisa meminta detail lebih lanjut tentang hal itu karena dia tidak ada hubungannya dengan itu. Putri Ling Meng juga pintar. Dia melihat bahwa Sun Xiaomei telah berhenti berbicara, dan dengan cepat menyadari bahwa kakak perempuannya telah memahami segalanya. Dia bisa merasakan bahwa kakak perempuannya mulai merasa canggung. Karena itu, sang putri buru-buru berkata, sayang sekali kakak perempuannya tidak ada di dalam. Kalau tidak, dia bisa membantu aku memeriksa pria itu dan tindakannya. Itu adalah kejadian yang sangat aneh. Petik 2. Pria apa? Kejadian aneh apa yang kamu bicarakan? Sun Xiaomei tidak bisa menahan ketertarikannya ketika dia mendengar ini. Li Yuran, putra tertua dari generasi ketiga keluarga Li. Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan sikap Li Yuran. Berasal dari intuisinya sebagai seorang wanita, Putri Ling Meng memiliki perasaan tajam bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Li Yuran, pria itu, Sun Xiaomei bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Dia rupanya merasa sulit untuk mengungkapkan pikirannya. Dia seperti Jun Mosie. Kamu tidak akan bisa membacanya dengan benar jika kamu tidak mengamatinya dengan cermat, dan kamu tidak akan bisa memahaminya. Petik 2. Jun Mosie, seru Putri Ling Meng. Jun Mosie dan Li Yuran. Bagaimana kamu bisa membingungkan kedua orang ini? Mengapa kamu menyebutkan dua orang yang sama sekali berbeda bersama? Petik 2. Mungkin tidak ada bukti yang cukup bahwa kedua pria ini dapat didiskusikan bersama, tetapi tidak sesederhana itu. Sun Xiaomei tertawa kecil dan terdiam. Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun, dia berkata dengan suara rendah saat mereka berjalan di dalam, hampir seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri, tapi aku merasa bahwa Jun Mosie lebih berbahaya. Penatua Xiaomei, aku tidak mengerti. Tetapi kami adalah saudara perempuan. Dan aku telah menemukan bahwa kamu melihat sifat-sifat istimewa orang-orang. Dugu Xiaoyi belum pernah mendengar kata-kata Sun Xiaomei bergumam pada dirinya sendiri. Kamu telah mengatakan bahwa Jun Mosie memiliki sikap arogan saat terakhir kali kita bertemu. Aku masih tidak melihat kesombongan dalam dirinya. Dia hanya bertindak sedikit seperti bajingan, tidak lebih. Dan itu tidak berarti itu sangat buruk. Bagaimanapun dia sangat anggun hari ini. Aku menyesal bahwa kamu tidak bersama kakak perempuan Ling Meng dan aku untuk menyaksikannya menangani situasi dengan sangat anggun, hehe. Petik 2. Aku merasa jengkel dengan cara saudaramu, Mosie menangani banyak hal. Putri Ling Meng menjawab dengan kesal, Xiaoyi, kamu harus mempertimbangkan masalah ini dengan sangat serius. Dan berkali-kali sehingga kamu tidak hidup dengan penyesalan selama sisa hidup kamu. Dengarkan apa kata kakakmu. Petik 2. Dugu Xiaoyi entah bagaimana tidak yakin. Dia mendengus sambil bergumam pada dirinya sendiri, saudara Mosie tidak baik. Dan saudara-saudaramu sangat hebat. Bukan. Petik 2. Putri Ling Meng tercengang. Memang benar bahwa Jun Mosie adalah pesolek dan pengganggu. Dan dia bahkan mengamuk tanpa rasa takut. Namun, bahkan pada saat itu, dia masih belum berperilaku sama tidak tahu malu seperti saudara-saudaranya. Mereka keji karakter. Mereka benar-benar keji karakter. Bab 258, Kesialan tak terduga.
Gadis kecil itu bisa melihat bahwa Putri Ling Meng merasa tertekan. Dia sadar bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak beralasan. Dia ingin menghibur sang putri. Namun, dia tercengang, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketiga wanita itu tetap diam untuk waktu yang lama. Sun Xiaomei akhirnya memecah kesunyian saat dia menjawab masalah Dugu Xiaoyi. Kalian berdua tahu bahwa tubuhku mengalami perubahan besar dan tiba-tiba di masa kecil, dan sekarang muncul seperti ini. Ini juga membuat sifat aku tenang dan tenang. Sudut mulut Sun Xiaomei naik pahit, aku tidak pernah berani meninggalkan rumah. Aku tidak makan selama beberapa hari untuk menurunkan berat badan. Tetapi tidak berhasil. Sampai tahun itu, ketika aku bertemu tuanku. Petik 2. Dia menghela nafas panjang dan berbicara, aku menderita penyakit membingungkan ini sejak usia 5 tahun. Dan sudah 15 tahun sekarang. Aku telah belajar untuk melihat melalui berbagai hal dan memahaminya selama 13 tahun terakhir ini. Aku tidak peduli dengan penampilan aku lagi. Apakah kamu pikir aku akan mengukur orang dengan kecantikan mereka? Aku hanya merasakan perasaan orang ketika aku melihatnya. Mengenai seberapa baik penampilan mereka, kecantikan eksternal hanyalah sesuatu yang dapat dipamerkan. Sekundernya, pentingnya terletak pada sifat seseorang. Kita dapat dengan jelas memahami niat dan kemampuan seseorang dengan memperhatikan poin ini. Sun Xiaomei tersenyum, agak sedih, adik perempuan Xiaoyi, Jun Moxie selalu menunjukkan sisi berbeda dari dirinya. Dia selalu bertindak seperti debauche. Dia menjadi gila kapan saja dia mau tanpa takut apapun. Dan aku khawatir dia tidak akan berpura-pura. Aku takut itu adalah sifat aslinya. Dia dan aku hanya bisa bertemu sebentar. Namun, jelas bahwa dia tidak pernah memberi arti penting kepada siapapun, dan hanya melakukan apa yang dia inginkan. Laki-laki itu tidak akan pernah mengagumi siapapun. Karena itu, aku menyebut sifatnya arogan. Senyum Sun Xiaomei acuh tak acuh, bahkan mungkin disebut jahat. Gadis kecil itu diyakinkan jauh di dalam hati. Jadi, dia tetap diam dan mendengarkan kakak perempuannya, Xiaomei dengan penuh perhatian, namun, aku melihat cacat lain pada orang ini. Meskipun, itu mungkin tidak dilihat sebagai cacat oleh orang itu sendiri. Dan sehubungan dengan ini, Tuan Muda Jun lebih kejam daripada orang lain. Karenanya, kamu belum memastikannya dengan benar. Kamu sudah tersentuh olehnya sekali, tetapi kamu tidak harus berinvestasi terlalu banyak ke dalam hubungan kamu dengannya. Ini akan sangat menyakitkan bagimu. Petik 2. Dugu Xiaoyi mengerutkan bibir kemerahannya. Ada tatapan jengkel di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Xiaomei sangat mengkhawatirkannya, dan tidak memiliki niat jahat. Sun Xiaomei menghela nafas dalam hati. Dia sadar bahwa adik perempuannya tidak mendengarkannya. Putri Ling Meng ada di samping. Sepertinya dia linglung. Dia sepertinya berjalan, di antara pembicaraan, dia tampak mendengarkan dan tidak mendengarkan. Pikirannya benar-benar berantakan, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia menjadi sadar bahwa saudara perempuannya tiba-tiba menjadi diam. Ling Meng, kamu sepertinya tidak sehat. Lebih baik jika kamu kembali ke istana dan beristirahat. Sun Xiaomei menatapnya dengan ekspresi khawatir. Aku tidak ingin kembali. Aku tidak akan kembali. Putri Ling Meng takut kembali ke istana. Dia tidak tahu bagaimana dia akan berperilaku. Atau apa kerangka pikir dia akan bertemu, keluarganya, di. Saudari penatua Ling Meng, mari kita pergi dan menemukan Jun Moxie jika kamu tidak ingin kembali ke istana. Dugu Xiaoyi mengangkat matanya ketika dia membuat saran ini. Orang itu sangat lucu. Putih kesayangannya, Little White tiba-tiba mendengus dan menjulurkan kepala kecilnya saat dia mengatakan ini. Mata bundarnya terbuka lebar. Dia sudah mencapai level 8. Karena itu, ia memiliki telinga yang sangat sensitif. Bagaimana mungkin dia tidak merasa gembira ketika dia mendengar pemiliknya berbicara tentang pertemuan dengan pria itu. Ini terdengar bagus. Aku juga ingin memeriksa orang ini karena Xiaoyi sangat mengaguminya. Bahkan, aku juga akan mencoba yang terbaik untuk memikirkannya. Dan akhirnya aku akan melihat betapa luar biasanya dia sebenarnya. Putri Ling Meng berkata ketika semangatnya bangkit. Dia tersenyum ketika dia mengejek dirinya sendiri. Sayangnya, aku tidak bisa melihat betapa menakjubkannya dia. Apakah aku buta selama 10 tahun terakhir? Petik 2. Wajah Dugu Xiaoyi memerah. Dia tahu bahwa kata-kata sang putri tidak seperti kakak perempuannya, Xiaomei. Kakak perempuannya telah memberinya peringatan karena niat baik, tetapi Putri Ling Meng baru saja mengejeknya. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas, tentu saja kamu berprasangka. Kamu memandangnya dengan jijik. Jadi, bagaimana kamu bisa menemukan sesuatu yang baik dalam dirinya? Bagaimanapun, aku punya penglihatan yang bagus. Petik 2. Sun Xiaomei tersenyum. Kedua saudara perempuannya tetap berpegang pada pendapat mereka sendiri dan menolak untuk membuat kesepakatan. Ketiga wanita itu berjalan santai menuju kediaman keluarga Jun, 6 pelayan mereka mengikuti dengan setelan mereka. Pertengkaran antara Dugu Xiaoyi dan Putri Ling Meng agak menenangkan suasana hati ketika mereka berjalan di sepanjang jalan. Jarak ke Jun Residence tidak terlalu jauh, dan jalanan ramai dengan orang. Pejalan kaki lainnya mengagumi dua wanita cantik yang berjalan di jalan. Semua orang, tanpa kecuali, berpura-pura memandangi dua wanita cantik itu.
Lagi pula, banyak yang belum pernah melihat wanita yang sangat cantik seperti ini sepanjang hidup mereka. Sekarang mereka sebenarnya dua dari mereka berjalan bersama. Beberapa bangsawan yang bermartabat bahkan akan melihat mereka dengan tergesa-gesa dan rahasia. Mereka kemudian berbalik dan melanjutkan. Mereka akan menyimpan gambar itu di dalam hati mereka, ini adalah jenis kecantikanku. Kemudian tiba-tiba, ada angin kencang yang kuat, dan dua lampu biru mencapai langit kosong. Kemudian, dua lampu ini tiba-tiba melesat ke arah Putri Ling Meng, yang berada di antara pejalan kaki. Rasanya seperti dua panah biru telah ditembak dari busur, kecepatan seperti itu tidak bisa dihindari. Teriakan marah terdengar. Seseorang yang bersinar dengan cahaya biru terang muncul. Dia berpakaian hitam. Ada pedang panjang bermata dua di tangannya. Pedang itu tampak membeku dalam lubang seperti pelangi yang cemerlang. Dan kemudian, cahaya kesepian datang ke arah Putri Ling Meng. Sebuah pedang tiba-tiba menahan banyak yang lain. Dari Sky Swan level, Ye Guhan telah tiba. Bam, bam, suara tabrakan bergema dua kali. Tiga orang mundur secara bersamaan. Dua ahli Sky Swan lainnya mengenakan pakaian hitam, dan wajah mereka ditutupi dengan topeng. Mereka jatuh pada awalnya, tetapi maju sekali lagi. Lampu biru cemerlang berkedip dari mereka berdua saat mereka bergerak ke arah Ye Guhan. Ye Guhan tersenyum dingin. Dia tidak tampak panik saat dia memegang pedang bermata dua di sebuah lereng. Itu memancarkan cahaya biru saat dia menunjuk ke arah musuh, seolah siap melakukan kerusakan vital. Sepertinya itu tidak akan menyerah pada oposisi. Kerumunan berseru pada awal kejadian ini, dan dengan cepat berserakan untuk melarikan diri. Jalanan kota yang ramai dengan cepat menjadi sepi. Tiga orang termasuk Ye Guhan jatuh dan terjerat. Tiba-tiba, ada peluit keras. Tiga lampu biru muncul, dan menembak ke arah Putri Ling Meng dengan kecepatan tinggi, dia ada di belakang Ye Guhan. Suara Ye Guhan bergetar saat dia berteriak. Dia lolos dari musuhnya, dan mundur dengan rasa urgensi dalam gerakannya. Dia tidak menghindari salah satu dari serangan mereka dan memikul mereka di telapak tangan dan kakinya sambil masih bertarung dengan kedua musuhnya. Tubuhnya menyemburkan darah saat dipukul, dan dikirim berputar ke belakang. Dia jatuh di depan Putri Ling Meng, pedang panjangnya mengeluarkan suara, dentang, saat jatuh. Rambut dan janggutnya acak-acakan, namun ia masih belum melangkah mundur, tidak sedikitpun. Tiga pria lainnya tiba secara bersamaan. Dua pembunuh lainnya telah mengikuti retret Ye Guhan juga. Mereka menyusulnya dengan kecepatan kilat. Kulit Ye Guhan yang marah dengan cepat menghilang. Itu diganti dengan ekspresi merah darah, namun tenang. Langitnya warna biru swan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bahkan niat pedangnya membunuh semakin tajam. Kekuatannya seperti harimau gila. Namun, gerakan pedangnya tidak kacau, mereka tepat. Anehnya, satu Sky Swan mengambil 5 ahli lain dari tingkat yang sama, sendirian dengan kekuatannya sendiri. Tangannya penuh saat dia melawan para pembunuh. Namun, dia masih menangkap tubuh ramping Putri Ling Meng. Dia mengerahkan semua upayanya untuk membuangnya. Sejauh yang dia bisa, dia kemudian melolong, cepat, lari. Tubuh halus sang putri terbang sekitar 30 meter, dan kemudian jatuh ke tanah. Matanya merah dan berkaca-kaca. Dia tersedak dengan emosi, Paman Ye. Kebanyakan orang dari generasi senior hanya akan memikirkan kebaikan mereka sendiri. Hanya pamannya Ye yang berbeda. Mata Sun Xiaomei berbinar. Target para pembunuh jelas Putri Ling Meng. Dan Ye Guhan tidak akan bisa menahan 5 ahli Sky Swan. Kami hanya dapat meminta bala bantuan cepat untuk menangani situasi ini. Namun, 5 ahli Sky Swan yang hebat ini bisa dianggap yang terkuat di seluruh kota Tianxiang. Jadi, bahkan jika semua rumah besar ibu kota akan meminjamkan bantuan. Dan bahkan jika bala bantuan mereka tiba tepat waktu, diragukan bahwa mereka akan cukup untuk mencegah ancaman. Xiao Yi, cepat kirim Little White untuk meminta bala bantuan. Sun Xiaomei sangat cerdas. Dia melihat Little White di dada dugu Xiao Yi. Dia menatap matanya dan menyadari bahwa dia mengerti rencana itu. Dia telah menghitung bahwa tidak ada yang bisa membawa bantuan tepat waktu. Apalagi melarikan diri membantu mereka melarikan diri. Namun, Little White berbeda, Little White masih sangat muda dan tidak terlalu kuat. Namun, dia masih level 8 Swan Beast. Kecepatan ultranya tak tertandingi. Bahkan ahli spirit Swan tidak mungkin menyusulnya. Apalagi ukurannya yang kecil akan membuatnya sangat sulit ditangkap. Dugu Xiao Yi segera sadar dan meraih Little White dari dadanya. Tidak masalah jika dia mengerti apa yang akan dikatakannya atau tidak, Little White, aku bergantung padamu. Cepat dan beritahu ayahku. Katakan padanya untuk datang secepat mungkin, dan selamatkan kami. Cepat pergi. Petik 2. Sun Xiaomei mendesak dengan cemas, mengapa kamu berlama-lama? Dia cepat-cepat mengeluarkan pisau. Dia menahan rasa sakit saat dia memotong lengannya dengan itu. Kemudian, dia dengan cepat merobek sepotong pakaian Dugu Xiao Yi, mencelupkannya ke dalam darahnya sendiri, dan mengikatnya ke kaki Little White. Dia kemudian membuangnya. Selama ada orang dari keluarga Dugu melihat bahwa selembar kain ternoda darah, mereka akan segera mengerti bahwa Dugu Xiao Yi dalam bahaya, dan akan segera bergegas menyelamatkan mereka. Di luar itu, para wanita ini hanya bisa menunggu. Little White merintih keras, dan menembak seperti panah.
Salah satu dari 5 pembunuh itu menyeringai dengan kejam, "Kemarilah, kau anak kecil." Dia mengulurkan tangannya. Dia mengira itu hanya anak kecil, apa yang mungkin dilakukannya. Maka, dia berusaha meraihnya. Dia pikir. Little White marah. Dia melompat dan tiba-tiba mulut kecilnya memamerkan satu set gigi yang sangat tajam. Dia dengan kejam menggerakkan tangan pria itu. Dan secara bersamaan, Little White mengulurkan cakarnya yang tajam dengan kecepatan kilat dan menggaruk lengan pria itu. Dia mengambil sepotong daging pria itu saat melakukannya. Kemudian dia dengan bangga bersenandung dan bergegas pergi untuk melarikan diri dari tempat itu. Dia menghilang dari mata semua orang seperti gumpalan asap. Pembunuh berpakaian hitam itu melolong kesakitan, rasa sakitnya cukup tajam hingga menembus sumsum tulangnya. Ahli Langit Xuan telah meremehkan musuh, dan mengira itu hanyalah seekor anak kecil. Namun, musuh kecil itu telah meninggalkannya dalam kondisi ini. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa anak muda itu sudah menjadi binatang Xuan tingkat 8. Bab 259, Kelemah Lembutan, Kelembutan. Bam! Suara ledakan itu diikuti oleh gema nyaring. Kamu Guhan, satu terhuyung-huyung untuk mundur. Dia mundur beberapa langkah. Gumpalan darah terlihat di sudut mulutnya, tetapi dia masih mengambil keuntungan dari gerakan mundurnya dan bangkit di langit untuk menghentikan 2 penyerang bertopeng yang mengejar Putri Lingmeng. Longswatnya tampak seperti batu besar yang menghalangi jalan gunung. Pemimpin pembunuh berpakaian hitam itu mencibir, "Ye Guhan, target asli kita hanya Putri Lingmeng. Tetapi sekarang kami, para adik lelaki tidak punya pilihan selain membunuhmu karena kamu sangat ingin mengadilinya dengan sangat mahal." Dia melambaikan tangannya. Kelima pria itu menghilang ke 5 arah berbeda dengan gerakan itu. Kemudian, serang Ye Guhan serentak seperti angin menderu dan hujan lebat. Pedang Ye Guhan secepat ular, bentuknya seperti cahaya di tengah hujan. Dia membuka mulutnya untuk berteriak, "Kamu siapa? Jangan bersembunyi. Katakan namamu." Petik 2. Nama kita. Kami menutupi wajah kami dengan topeng untuk menyembunyikan identitas kami. Ye Guhan, itu mengejutkan bahwa kamu membuat tuntutan kekanak-kanakan seperti itu meskipun fakta bahwa kamu adalah seorang ahli Sky Xuan. Aku akan memberitahu kamu mengapa kamu tidak membawa wajah putih kamu ke dunia bawah. Kemudian kamu bisa bertanya kepada Raja Neraka sendiri yang mengirim kamu ke sana. Petik 2. Pemimpin pria bertopeng tersenyum jahat. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan dan pakaiannya yang luas melayang di udara. Seolah-olah untuk menutupi semua hal-hal cerah di dunia fana. Ketiga, kamu harus bergegas dan menangkap gadis kecil itu. Setiap penundaan akan menimbulkan komplikasi, kita tidak bisa hidup dengan masalah seperti itu. Serahkan Ye Guhan ke kita semua. Petik 2. Ada, desisan, yang keras dan tubuhnya tiba-tiba turun seperti penyakit yang mengerikan. Dia membuka lengannya lebar-lebar, dan cahaya tajam energi biru muncul dari masing-masing 10 jarinya. Sepertinya dia memegang 10 pedang panjang biru di masing-masing tangannya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan saat dia jatuh dengan, bang, keras dengan banyak momentum juga. 1 dari 5 penyerang, 1 dengan sosok yang relatif ramping, berputar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang ini akan menghilang untuk mengejar Putri Lingmeng dengan ganas. Ye Guhan melihat ini, dan menjerit nyaring dan sedih, teriakannya mengguncang langit. Pedangnya tampak seperti naga yang mengamuk, dan tampaknya hujan badai telah terjadi ketika lebih dari 300 pedang menyerang musuh-musuhnya sekaligus. Ini memaksa 4 lainnya mundur, dan bahkan melukai bahu pemimpin mereka. Ada suara menggelegak. Kemudian tiba-tiba, 2 semburan darah mulai menyembur keluar dari punggungnya. Meskipun luka-lukanya, Ye Guhan meraung lagi. 1 orang dikirim berputar di udara sejauh 25 meter. Dia jatuh ke tanah, dan mulai meneteskan darah. Orang lain berputar di udara dan belum jatuh. Serangan Ye Guhan seperti hujan pedang. Itu menutupi pembunuh yang agak langsing. 4 lainnya bergegas untuk mengejar ketinggalan, tetapi sepertinya Ye Guhan tidak takut mati. Bahkan, dia tampaknya telah mempersiapkan pedangnya, dan siap untuk mati bersama musuhnya. Dia siap bertarung mati-matian untuk memenuhi takdirnya. Tampaknya satu-satunya keinginannya adalah untuk turun ke neraka-neraka. Dia dengan keras kepala terus mengikuti serangannya yang sangat tajam. Dia seperti maut yang dipersonifikasikan, dengan pedangnya di tangannya. Dia telah menempatkan dirinya sedemikian rupa sehingga dia memblokir seluruh jalan. 5 ahli peringkat Sky Xuan yang sama tidak bisa melewati rintangan ini. Bagaimana upaya terakhir ahli langit Xuan bisa menjadi lemah? Jelas dari bahasa tubuh Ye Guhan bahwa dia siap untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika kamu ingin Lingmeng, kamu harus melangkahi mayat aku. Ye Guhan mengerahkan seluruh hidupnya dan semangatnya untuk bertindak berdasarkan kata-kata ini saat ia menunjukkan implementasinya. Setiap gerakan pedangnya menutupi seluruh area, itu bangga dan sunyi. Setiap pukulan dari pedangnya bisa tertanam dalam pikiran. Sebagai kesepian dan gila. Setiap pukulan mengungkapkan sesuatu. Kesepian dan kehancuran yang telah terjadi. Tempat yang jauh di mana dia mengubur emosinya. Kehidupannya yang sepi, pukulannya yang kesepian. Permainan pedang kesepiannya. Permainan pedang kesepian Ye Guhan menindas, dan itu menunjukkan kejenuhannya yang ekstrim. Namun,
Pria itu hanya punya satu pikiran di benaknya, dia tidak akan pernah membiarkan mereka menyakiti Ling Meng. Terlepas dari tindakan tidak mementingkan diri sendiri ini, Ye Guhan sudah memasuki keadaan gila seorang berserker. Pedangku abadi. Langit dan bumi tidak terbatas, angin pedangku akan naik tinggi dan terbang. Pedang ini akan mengukir jalan tersendiri menuju Raja Neraka. Pedang ini akan mendatangkan malapetaka di dunia, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Membunuh. Mati. Putri Ling Meng terpaksa melarikan diri lebih jauh dan lebih jauh oleh Dugu Xiao Yi dan Sun Xiao Mei. Pemimpin para penyerang berteriak keras. Namun, tidak mungkin dia bisa memberikan instruksi pada titik waktu ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya dan berkata, cepat dan urus pelayan ini, bagaimanapun caranya. Petik 2. Ye Guhan tertawa keras, tawanya benar-benar sunyi. Sama seperti sebelumnya, pedang panjangnya bergerak maju dan menusuk. Itu memasuki sisi pria bertopeng dan kemudian tiba-tiba mundur dengan kecepatan seperti kilat ketika mencapai setengah jalan. Ini memaksa pihak lawan mundur dengan kebingungan karena seolah-olah itu telah dilemparkan ke surga. Ye Guhan telah berjuang hampir sepanjang hidupnya. Dan dia hampir selalu dikelilingi oleh banyak musuh dalam pertempuran. Karena itu, ia memiliki pengalaman bertarung yang sangat kaya. Dia jelas akan menunjukkan kekuatan puncak absolutnya ketika itu adalah situasi hidup dan mati untuk Ling Meng yang berharga. Bagaimana Ye Guhan bisa menahan 5 ahli Sky Suan yang sama-sama di tempat tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan meskipun dia mengejutkan. Jika dia entah bagaimana mampu menempatkan seluruh hati dan pikirannya ke dalamnya, dan mampu muncul sebagai pemenang. Itu akan cukup untuk memberinya mahkota pejuang paling sombong dari generasinya. Bahunya berdarah deras, tetapi dia secara tidak sadar bertindak seolah semuanya normal. Anehnya, itu tidak mempengaruhi kecakapan bertarungnya juga. Bam! Longsword-nya menghantam sisi kiri seorang pria berpakaian hitam yang sekarang terhuyung mundur. Ye Guhan mendengus, tubuhnya sedikit bersinar. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengayunkan pedang panjangnya menjadi setengah lingkaran lebar. Warna biru dingin terpancar darinya, dan menyebar ke seluruh area. Dia tidak bergerak 1 inci pun saat dia terus bertarung melawan 3 musuh sekaligus. Kekuatan pedangnya yang terakhir hampir habis. Namun dia masih terus menekan lawan-lawannya. Tubuhnya bangkit dan kemudian turun dengan keras dengan gedebuk. Dia menyerang pria bertopeng lainnya saat kedua kakinya yang seperti pilar menyentuh tanah. Dia menangkapnya dengan kuat, dan kemudian mengguncangnya dengan keras. Dia mendengus saat mengangkat pria itu. Ye Guhan seperti layang-layang tanpa tali, dia tak bisa diingat. Gumpalan darah menyembur keluar dari lubang hidungnya, orang berpakaian hitam masih memiliki banyak energi yang tersimpan untuk digunakan. Namun, Ye Guhan telah menghadapi 4 orang, tetapi masih memiliki energi yang tersisa untuk mengguncang pria itu dengan kasar. Keunggulannya jelas. Namun, Ye Guhan masih belum mundur. Dia menegakkan punggungnya dan melayang di udara. Tapi, dia tiba-tiba berhenti saat dia menghindari serangan pria bertopeng lain dengan susah payah. Orang ini adalah murid kedua Liu Bei, Zhou Jianming. Ia juga cukup kasar terhadap alam. Dia bisa melihat bahwa Ye Guhan tidak akan mati dengan mudah, dan telah hidup lama sekali. Zhou Jianming tidak tahan lagi. Dia berteriak keras dan mengangkat pedangnya yang besar untuk menebasnya. Pedang itu memiliki seluruh Suan Qi penyerang terkonsentrasi di dalamnya. Karena itu, Ye Guhan perlu menghindarinya. Mungkin saja Ye Guhan akan terbunuh jika dia tidak menghindari serangan itu. Matanya merah darah dan dingin saat dia mundur. Zhou Jianming melihat ini dan menangis dengan gembira saat dia bergegas maju untuk mengambil keuntungan dari retret seperti itu. Namun, Ye Guhan segera kembali ke posisi semula setelah mundur. Kemudian, dia terus-menerus meretas pedang besar Zhou Jianming 3 kali dari atas. Ye Guhan sudah bertarung dengan asap. Dia sangat lelah setelah menebas Zhou Jianming 3 kali sejak pria itu menyimpan energinya. Namun, Zhou Jianming merasa bahwa dia baru saja diserang 3 kali oleh 1000 palu, sangat kejam pada saat itu. Dia tidak bisa membantu wajahnya memutih saat dia terhuyung mundur, dan kemudian memuntahkan darah. Zhou Jianming tidak lemah jika dibandingkan dengan Ye Guhan. Namun, ia sebagian besar telah berlatih secara rahasia di bawah tuannya, dan telah memperoleh pengalaman bertarung hanya dengan rekan magangnya. Namun, dia bertarung dengan Ye Guhan sekarang, seorang pria yang berjuang mati-matian seperti orang gila. Dia jelas tidak bisa mengikuti. Kesenjangan antara kedua pihak itu sangat besar ketika menyangkut pertandingan, nyata, antara hidup dan mati, terlepas dari kenyataan bahwa mereka cukup cocok dengan skill yang bijaksana. Oleh karena itu, wajar jika Zhou Jianming akan kalah secara individual. Ye Guhan terluka parah. Karena itu, dia tidak bertindak dengan sangat ceroboh. Dia juga mengkonsumsi banyak Suan Qi untuk menyiapkan pertarungan. Jika tidak, serangannya akan cukup untuk mengambil nyawa Zhou Jianming dalam konfrontasi hidup dan mati antara kedua ahli. Ye Guhan berpikir itu sangat disayangkan. Dia akan mencabik-cabik lawannya jika serangannya berjalan dengan baik. Kemudian, dia bisa mengalahkan yang lain. Atau bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mundur dan memulihkan diri. Namun, Ye Guhan tidak bisa tenang meskipun serangan sebelumnya telah memberinya keuntungan. Suan Qi lawannya telah menyerang balik, dan itu membuatnya sulit untuk mengendalikan.
Namun, dia hanya memiliki energi yang cukup untuk melakukan satu serangan itu. Dia sekarang terengah-engah. Dia dianggap tidak mampu melakukan gerakan cepat dan gesit yang baru saja dia lakukan. Pertempuran sengit telah memaksanya untuk pergi habis-habisan. Ini telah melemahkan sebagian besar kekuatan Ye Guhan. Fakta bahwa Ye Guhan sendiri telah ditekan dari semua sisi oleh 5 ahli Sky Suan yang setingkat sama. Dan telah berhasil menahan mereka sampai titik itu adalah keajaiban bagi dirinya sendiri. Pedangnya menyerupai pelangi yang bisa merenggut nyawa sang pertanda. 5 penyerang tidak sekuat Ye Guhan, sayangnya itu tidak masalah sekarang. Dia datang ke keadaan di mana dia, membakar minyak lampunya, dia hampir tidak punya energi lagi. Terdengar, bang, keras. 4 penyerang lainnya tidak bisa membantu tetapi takut melihat Zhou Jianming hampir kehilangan nyawanya. Mata merah mereka selalu mengarah ke pedang yang kuat. Mata mereka memiliki campuran kemarahan dan rasa malu di dalamnya. Mereka menggigil saat mengeluarkan aura pembunuh mereka. Partai mereka memiliki 5 ahli Sky Suan, tetapi ditahan oleh 1 orang. Ini hanyalah penghinaan terbesar yang pernah ada. Sekaranglah saatnya untuk memutuskan kemenangan dan kekalahan. Ye Guhan tersenyum pahit, sepertinya hidupku yang singkat akan berakhir hari ini. Aku tidak tahu apakah Ling Meng kecil telah lolos cukup jauh. Cahaya biru gelap sekali lagi membakar dengan ganas di sekitar tubuhnya, itu seperti bintang raksasa yang merespons di langit malam. Ye Guhan telah memusatkan sisa-sisa Suan Qi yang terkuras ke dalam serangan terakhirnya. Zhou Jianming malu dan marah. Dia melolong sangat ketika dia melompat dengan marah ke udara, dan diikuti oleh 4 temannya, mereka semua bermaksud untuk menyerang Ye Guhan di langit. Ye Guhan secara akurat menghitung senjata musuh, dan menunggu kesempatan yang baik. Dia tidak tahu kapan warna merah darah menghilang dari matanya. Tapi dia sekarang tenang seperti danau yang tenang dan dalam yang tidak terganggu. Satu-satunya hal yang tidak dapat dia pahami adalah bahwa, dia telah berjuang untuk jangka waktu yang cukup lama. Namun mengapa tidak ada yang datang untuk memberikan dukungan? Di mana pengawal tubuh Kekaisaran Putri Ling Meng? Mengapa seorang ahli dari Istana Kekaisaran belum menunjukkan dirinya? Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Ye Guhan berbalik ke arah bagian dalam kota. Dia memberikan pandangan terakhir dan mendalam. Penampilan ini penuh dengan emosi. Lautan emosi yang hebat yang tak ada habisnya dan kesepian. Itu berbau rasa keengganan yang kuat. Siu-siu, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungi Ling Mengmu mulai sekarang. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa mendapatkan kamu. Aku sudah bosan hidup sejak lama. Aku sadar bahwa kamu tidak akan pernah menjadi milikku bahkan pada saat hidup atau mati ini, namun, aku tidak dapat membiarkanmu pergi, aku benci berpisah denganmu. Karena kamu selalu mengklaim bagian terlembut dari hatiku yang sakit. Siu-siu. Apakah kamu akan kesepian jika aku berhenti hidup di dunia fana ini? Akankah kamu menitikkan air mata untukku? Ye Guhan tidak punya waktu lagi untuk berpikir sejak serangan pedang dari 5 musuhnya telah turun kepadanya seperti badai, dan telah menenggelamkan tubuhnya yang sombong di antara mereka. Ye Guhan tertawa keras dan tanpa hambatan. Dia mencengkeram pedang panjangnya dengan erat, wajahnya tidak ragu-ragu, tenang, dan ramah. Semua kenangan indah di masa lalu dengan cepat dan jelas terlintas di benaknya. Kesegaran dan kemurnian, rambut panjang sutra yang mengambang di angin, senyum seperti bunga, dan wajah bersemangat yang penuh harapan dan harapan. Dan akhirnya, mata yang berlinang air mata menatapnya dengan keengganan. Semuanya terlebih dahulu menjadi kabur, dan kemudian menghilang. 20 tahun terakhir kehidupan Ye Guhan yang tidak berperasaan baru saja terlintas dalam benaknya. Semua berasal dari perasaan lembut cinta tak terpisahkan di dalam hatinya. Bab 260, Little White mengatur regu penyelamatan. Gelombang Deli Residence gelombang. Li Yuran sendirian di dalam kamarnya. Sebuah potret kecil tergantung di depan. Orang dalam gambar itu memiliki mata yang cerah dan gigi putih. Ketika itu terjadi, itu adalah potret seorang putri Ling Meng yang tersenyum. Li Yuran layak disebut jenius di antara anggota generasinya di Kekaisaran Tianxiang. Dia telah menggambar gambar manusia hidup dari putri Ling Meng sendiri. Dia mendasarkannya pada gambar mendalam miliknya yang telah dia simpan dalam pikirannya. Namun, mata Li Yuran diselimuti rasa sakit. Operasi pasti sudah dimulai, agaknya. Ling Meng. Li Yuran mendongak, dan kemudian dengan tegas menutup matanya. Tiba-tiba, sebuah teriakan tiba di bibirnya. Itu datang dari lubuk hatinya. Suara itu mirip dengan lolongan binatang buas yang terluka yang mendekati kematiannya, kedengarannya kasar dan sedih. Dia kemudian dengan ganas mulai meninju dinding dengan tinjunya dalam kesedihan. Tinju kuat ini bertabrakan dengan dinding. Tinjunya segera berlumuran darah, yang mulai menetes ke tanah. Sepertinya Li Yuran tidak banyak tidur, bahkan, dia tampak terganggu. Wajahnya tanpa ekspresi ketika dia menutup matanya, dan setetes air mata jatuh dari setiap matanya. Maafkan aku, cintaku. Untuk meningkatkan pengaruhku dan mendapatkan dukungan dari orang-orangnya majikanku. Aku harus mengorbankanmu, aku tidak punya pilihan lain. Jun Moxie dan Jun Wuyi perlahan bergerak menjauh dari aula aristokrat.
Mereka berulang kali mengingatkan Tang Yuan untuk membeli ramuan yang dibicarakan dan untuk menyimpan pembelian seperti itu di tempat yang tepat. Mereka tampak puas dan karenanya selesai dengan hari sibuk mereka, dan mulai melakukan perjalanan menuju rumah mereka. Mempertimbangkan masalah hari itu, secara keseluruhan memuaskan. Kecuali untuk beberapa insiden yang tidak terduga. Harga selama pelelangan anggur luar biasa telah mencapai titik yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh Jun Moxie. Orang bisa mengatakan bahwa mereka pulang ke rumah dari usaha yang memuaskan. Pangeran ketiga telah menggunakan posisinya yang kuat untuk memaksakan kesalahan di akhir acara. Namun, itu tidak dapat dianggap sebagai pergantian peristiwa yang buruk karena Tuan Muda Jun telah mengambil keuntungan dari kejadian ini, dan telah berhasil menanamkan benih dalam pikiran yang belum matang dan bersemangat dari Little Yang Mo. Dia bisa menggunakan ini di masa depan untuk mungkin menghasut, atau menghilangkan banyak target. Dan kembali ke topik aslinya lagi. Tumpukan terakhir dari 100 botol anggur itu di bawah nama Pangeran Setara. Oleh karena itu, mereka adalah bagian dari stok Pangeran Setara. Jadi sepertinya keluarga Jun dan Ola aristokrat tidak memiliki hubungan langsung dengannya. Meskipun proses berpikir seperti itu akan tampak agak tidak tahu malu, tetapi fakta ini akan tetap berlaku terlepas dari. Pangeran tidak memperlakukan pihak Pangeran Setara sebagai pihak mereka sendiri. Namun, itu tidak mungkin bahwa Jun Moxie akan mengambil langkah untuk membantu mereka. Karena itu, tidak akan sia-sia. Jun Moxie bukan orang yang kejam yang selalu mencari untung. Namun, ia tidak pernah mengejar hal-hal yang tidak memberinya apa-apa. Ini adalah kode perilaku pembunuh bayaran. Dan inilah bagaimana Jun Moxie berperilaku, dalam kehidupan sebelumnya, dan dalam kehidupan ini. Pahlawan, aku akan meninggalkan peran itu untuk orang lain. Aku hanya akan melakukan apa yang aku lakukan, apa yang hatiku inginkan, apa yang aku cintai. Aku memutuskan apa yang aku sukai, aku memutuskan apa yang aku lakukan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengendalikanku. Kebebasan mutlak. Ini adalah tujuan terbesar Jun Moxie, pengejaran utama dalam hidupnya. Jun Moxie pernah berkata sebelum pembukaan Ola Aristokrat, aku akan membawa Ola Aristokrat ke tahap di mana satu hari penjualannya akan cukup untuk menopang keluarga selama 3 tahun. Namun, belum hari itu prestasi melampaui tujuan. Mungkin keluarga bisa duduk dan makan di waktu luang seumur hidup dengan begitu banyak uang. Hai Chen Feng, pria yang sekarang dikenal sebagai pemimpin geng Hai, tidak dapat memperoleh sebotol anggur yang luar biasa itu. Namun, Jun Moxie mengiriminya hadiah gratis dari 50 botol anggur dari Bets atas namanya sendiri. Perlakuan semacam itu adalah keharusan bagi orang-orang di sisinya. Aku menawar 1 juta tael. Pelanggan, Sky Swan telah menaikkan tawaran merek dagang ini beberapa kali. Karena itu, dia dengan gembira menerima 50 botol dan kembali ke sarangnya. Dia pasti akan mengumumkan bahwa dia telah mendapatkannya selama pelelangan karena dia adalah seorang aristokrat. Jun Moxie sedang menunggang kuda, sementara Jun Wu Yi memakai tandu. Paman dan keponakan itu menyelipkan lengan baju mereka. Suasana hati mereka ceria namun serius. Masing-masing memikirkan rencana masa depan mereka, dan pengaturan tenaga kerja yang diperlukan untuk skema mereka. Keduanya secara individual membuat perhitungan di jalan pulang. Yang mengejutkan, tidak ada yang berbicara dengan yang lain tentang hal itu. Paman keponakan duo itu menyadari bahwa operasi yang akan datang akan menjadi sangat sulit. Namun, mereka tidak akan kalah, mereka harus menang. Mereka perlu menang, tetapi mereka harus menang dengan indah. Mereka membutuhkan kemenangan mereka untuk menjadi sempurna. Namun, musuh mengalahkan mereka dalam hal kekuatan. Bagaimana babak selanjutnya ini akan dimainkan? Kisah orang lemah mengalahkan yang kuat telah diceritakan sejak zaman kuno. Namun, mereka tidak hanya harus menggunakan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat, tetapi mereka harus memenangkan pertempuran mereka tanpa menimbulkan kerusakan. Dan prestasi ini akan sangat sulit karena ini adalah kenyataan. Bukan cerita fantasi. Pesta kecil dari keluarga Jun ini tidak mengadakan perjalanan jauh, ketika tiba-tiba Jun Moxie melihat bayangan di kejauhan. Bayangan ini melesat ke arahnya seperti listrik. Dia bahkan belum mengenalinya dengan baik, tetapi bayangan putih mungil itu telah memeluk dadanya. Itu memanggil dengan mendesak saat mengerang dan mencicit. Cakar-cakarnya menarik Jun Moxie tanpa henti, matanya yang basah kuyup penuh kecemasan. Apa yang terjadi? Jun Moxie dengan cepat melihat potongan kain hijau muda yang diikat ke salah satu kaki belakang Little White. Dia dengan jelas mengingat penampilan Dugu Xiaoyi sebelum dia pergi, dia mengenakan pakaian hijau muda. Dan sekarang sepotong kain hijau muda yang sama diikat ke kaki Little White. Apalagi, itu ternoda darah. Dugu Xiaoyi dalam bahaya. Jun Moxie tiba-tiba menjadi tegang. Dia merasa seolah-olah hatinya tiba-tiba direbut oleh sesuatu. Auranya yang biasanya stabil sekarang dalam kekacauan. Senyum Dugu Xiaoyi yang menyenangkan, cantik. Nakal, namun penuh bunga muncul di depan matanya. Kapan aku mulai sangat peduli dengan gadis ini? Jun Moxie tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Hanya ada satu hal di benaknya, aku harus menyelamatkan dia. Paman ketiga, Dugu Xiaoyi dalam kesulitan, aku perlu memeriksanya. Jun Moxie menekankan kakinya ke sisi kudanya yang kuat, dan meringkik dengan keras sebagai tanggapan.
Kuku depannya naik di udara saat ia berdiri dengan kaki belakangnya. Mereka bahkan belum mendarat saat kuku belakangnya selangkah lebih maju. Kemudian, dia melompat dan menembak seperti panah. Detak kuku gila menggulung dan menggema seperti guntur saat Jun Mosie mengikuti bayangan Little White yang cepat dan melaju dengan kecepatan tinggi. Angin bersiul ketika kuda berbelok di tikungan jalan, seolah-olah awan hitam turun ke atas kuda Jun Mosie. Namun, sepertinya kedatangan baru ini tidak berbobot. Faktanya, kuda yang kuat secara tidak sadar berjalan sedikit lebih cepat dalam keadaan terburu-buru. Pria itu adalah Jun Wuyi. Wajah jenderal perang berdarah ini dipenuhi dengan aura dingin pembunuh. Jun Mosie memandang Dugu Xiaoyi dengan penuh kasih sayang. Bagaimana mungkin pria yang berpengalaman seperti Jun Wuyi tidak melihatnya? Baginya, Dugu Xiaoyi sama baiknya dengan istri keponakannya, bagaimana dia bisa membiarkan siapapun mengganggunya? Dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk melukai sehelai rambut di tubuhnya. Begitulah pola pikir keluarga Jun. Itu seperti dalam kasus Guan King Han. Dan itu sama untuk gadis kecil ini. Jun Wuyi tidak akan membiarkan tragedi yang mengganggu hidupnya terjadi lagi. Jika dia pikir itu perlu, dia akan menghancurkan segalanya untuk melindungi istri keponakannya. Jadi, apakah Jun Wuyi bersedia untuk membahas masalah ini setelah mendengarnya? Kuda yang kuat meringkik dengan liar saat ia berlari seperti binatang buas. Seolah-olah kuda yang melangkah 2 kali lipat itu kehilangan akal. Itu berbelok dari sudut ke sudut dan menghilang ke kejauhan. Itu hanya meninggalkan beberapa debu yang tertiup angin, yang dengan cepat menghilang dalam angin musim gugur. Dugu Xiaoyi dan Sun Xiaomei membawa ide yang sama, kirim si kecil putih ke keluarga Dugu untuk mengatur regu penyelamat. Hanya para ahli dari keluarga Dugu yang diharapkan memiliki peluang melawan ancaman semacam itu. Bala bantuan lainnya mungkin menjadi tidak berguna karena mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi 5 ahli Sky Swan tingkat tinggi. Meskipun dalam konsensus, ide mereka naif. Lagi pula, Little White belum dewasa, dan tidak bisa memahami kata-kata mereka dengan jelas. Namun, dia mengerti bahwa tuannya dalam bahaya serius. Dan dia mengerti bahwa tuannya telah mengirimnya pergi untuk mencari bala bantuan. Tapi, siapa yang akan dia cari? Secara alami, dia akan mencari pasukan penyelamat terkuat yang bisa dia pikirkan. Little White cukup cerdas. Namun, hanya ada 2 orang di dunia ini yang dekat dengannya. Salah satunya adalah tuannya, Dugu Xiaoyi. Dan yang lainnya adalah, pria baik, yang juga orang terkuat di benak Little White, Jun Mosie. Orang ini telah membantunya meningkatkan levelnya di masa kanak-kanak itu sendiri, jadi bukankah dia sudah yang terkuat? Jadi, siapa lagi yang akan dia cari untuk membantu ketika tuannya dalam bahaya dan membutuhkan bala bantuan? Oleh karena itu, Little White mengatur tugas menemukan Jun Mosie. Lagi pula, dia tidak ingin pergi ke keluarga Dugu untuk mencari bantuan. Bagaimana janggut panjang yang kasar itu bisa berguna? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan pria hebat itu? Little White memandang rendah mereka. Tapi sekali lagi, jika dia pergi ke keluarga Dugu untuk meminta bantuan, para pakar yang mungkin mereka kirim mungkin sudah terlambat untuk tiba. Karena itu, Little White telah membuat keputusan yang benar dalam keadaan ketidaktahuan yang tidak disengaja. Little White tidak bisa bicara. Oleh karena itu, upayanya akan sia-sia jika dia benar-benar memutuskan untuk pergi ke kediaman keluarga Dugu. Mereka pasti akan mengirim prajurit mereka jika mereka menilai Dugu Xiaoyi dalam bahaya. Namun, tidak perlu bahwa line-up yang mereka susun akan dapat membantu melawan kelima Sky Swan Masters tersebut. Bukankah orang-orang itu akan gagal dalam tugas itu? Pedang itu jatuh. Xuan Qi yang telah terkondensasi di telapak tangannya juga ditembak dengan ganas. Ye Guhan terus-menerus dikepung musuh-musuhnya dari semua sisi. Dia akan cepat mundur jika itu bukan untuk keselamatan Ling Meng, tidak akan terlalu sulit juga. Dia akan bisa mundur jika dia menggunakan kekuatannya yang tersisa. Dia kemudian bisa menggunakan keahliannya untuk terbang jauh dengan sangat cepat. Dia kemungkinan besar akan menderita luka-luka. Tapi tembakan pelarian mungkin terjadi. Namun, Putri Ling Meng belum melarikan diri cukup jauh. Oleh karena itu, 5 ahli Sky Swan yang kuat ini pasti akan menangkapnya jika dia memutuskan untuk mundur pada saat ini. Dia tidak tahu mengapa mereka ingin menangkapnya. Yang dia tahu adalah bahwa dia lebih baik mati daripada membiarkan mereka mendapatkan Ling Meng yang berharga. Dia tidak bertindak di luar karakter, dia bertindak karena kebutuhan. Aku tahu aku mungkin akan mati. Tapi aku masih akan berjuang dengan semua yang kumiliki. Itu adalah hidup atau mati, apa yang harus aku takuti? Ye Guhan berdiri tegak seperti gunung, tiba-tiba sebuah pedang muncul di samping tubuhnya. Itu melengkung ke arahnya saat dia mengelak. Tapi kemudian mundur saat pedang lain mendekatinya. Kemudian, pedang lain muncul dengan cahaya biru berkilau, dan mengambil bentuk pedang mengkilap yang siap menembus musuh. Off! Pedang menusuk perut kiri bawah Ye Guhan. 2 pedang lainnya menelusuri sekujur tubuhnya, mereka merobek pakaiannya dan kulitnya sampai terkoyak. Diikuti oleh air mancur darah yang mengalir keluar. 2 telapak gemuk membawa serangan sekuat petir membombardir dada Ye Guhan. Jepret, jepret, suara gerigi bergema saat iga rapuh di dada Ye Guhan terbagi. Semua 7 lubang di tubuhnya tiba-tiba dipenuhi darah.
Namun, Ye Guhan tiba-tiba tampak memiliki ekspresi yang agak gembira di wajahnya. Dia memiliki senyum lembut, atau mungkin yang jahat, tapi itu tampak sangat pahit di wajahnya yang berlumuran darah. Karena, terima kasih sudah subscribe Penatua.